Bab 201, ini belum berakhir. Pedang Koshiro sangatlah kejam, setiap tebasan pedangnya seakan membawa lautan darah, pedangnya hanya mempunyai satu tujuan, yakni membunuh. Roja tidak yakin apakah ini terjadi pada Koshiro sendiri atau karena pedang. Seperti yang diduga Roja, kekuatan Shiki dibandingkan dengan orang ini setidaknya 30% lebih rendah karena kakinya. Koshiro mengeluarkan serangan pedang yang lebih kuat 2 atau 3 kali lipat dari Shiki. Meskipun Koshiro tidak memiliki kemampuan buah Shiki, kekuatannya melampauinya. Setiap Grandmaster pendekar pedang memiliki pemahaman mereka sendiri mengenai ilmu pedang, Koshiro mungkin tidak sekuat Mihawk dan Shanks, namun kekuatannya mencapai tingkat yang mengerikan. Dentang. Setelah tabrakan lain, Roja mundur ke belakang, ada lubang besar di tempat dia berdiri. Aku belum mencapai kompresi ke-15, hanya kompresi ke-14 dan Getsuga Tenso tidak akan membuatku sekuat Grandmaster Swordsman. Setelah mundur, Roja terjatuh jauh dan di bawah kakinya, bumi retak. Kamu adalah Ghost Sword Roja, ilmu pedangmu memang sangat hebat tapi sayang, kamu masih belum menyadari arti sebenarnya dari pedang itu. Koshiro berdiri di sana, momentum mengerikan itu mereda seolah-olah dia sudah mengetahui hasil pertarungan dan tidak ingin melanjutkannya lagi. Roja menatapnya dan tertawa keras. Pertarungan ini bahkan belum dimulai, waktu pemanasan sudah berakhir. Saat suara itu jatuh, seluruh tubuh Roja diselimuti suasana aneh dan tiba-tiba seragam marinir berubah menjadi seragam Shinigami. Mode Shinigami, terbuka. Wah, Roja sekali lagi menyerbu ke arah Koshiro dan mengayunkan pedangnya, yang bagaikan bintang terang yang turun dari langit. Merasakan perubahan suasana hati Roja dan juga kekuatannya, tatapan mata Koshiro berubah dan dia menjadi serius. Ding! Keduanya saling beradu lagi dan gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah, debu dan rumput liar di bawah kaki mereka tertiup. Tempat itu berantakan. Ketika gelombang itu berlalu, sosok Roja sedang memegang pedangnya dan menatap Koshiro yang terkejut. Serangan mereka sekarang berimbang. Ini benar-benar. Mata Koshiro menampakkan sedikit keheranan, tampaknya, dia tidak menyangka ada cara bagi Roja untuk menjadi lebih kuat tanpa mencapai level Grandmaster, dan dia tidak bisa lagi melihat kekuatan Roja begitu saja. Ding, ding, dong. Kedua lelaki itu kembali terlibat dalam pertempuran. Energi pedang saling beradu lagi dan tanah di bawahnya penuh dengan jurang. Kalau warga sekitar mau menanam di sini, tidak perlu lagi membajak lahan, bisa langsung tanam. Astaga, Roja menggunakan Bakuretsu Tenso beberapa kali, dan ekspresi Koshiro berubah, dia tidak ragu untuk mundur sambil menyerang lagi. Ledakan, tiba-tiba udara menjadi panas dan di belakang Koshiro, beberapa pohon di kejauhan terbakar menjadi abu. Hutan hijau yang tadinya hijau berubah menjadi api dalam hitungan detik. Keterampilan yang mengerikan. Koshiro tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan kekuatan skill terakhirnya. Meskipun ia berhasil lolos karena instingnya, pakaiannya sedikit terbakar dan berubah menjadi abu. Setelah menarik napas dalam-dalam, momentum Koshiro melonjak, ia mengubah posenya, pedangnya berkelebat dan serangan berdarah menyerbu ke arah Roja. Itoryu, pedang darah, tebasan instan. Setelah Roja melancarkan serangan sekuat itu, Koshiro pun melancarkan serangannya juga, seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya berwarna darah dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia melesat pergi. Roja tidak ragu menggunakan kekuatan penuhnya melawan serangan ini. Ding! Suara tabrakan terdengar jelas di langit. Sosok Roja dan Koshiro berdiri diam, setelah hening sejenak, tanah di belakang Roja dan di bawah kakinya retak. Serangan pedang ini memperlihatkan kekuatan seorang Grandmaster. Jika Roja tidak melawan Shiki, dia tidak akan mampu menghalanginya. Akan tetapi, bahkan ketika Roja menangkis serangan itu, pedangnya penuh dengan retakan. Pertarungan sudah berakhir, kata Koshiro. Saat Roja menerima serangan pedang itu, hiru di tangannya patah dari tengah, satu bagian jatuh ke tanah, dan bagian yang lain tertinggal di tangannya. Hiru benar-benar rusak sekarang, bukan karena efek Senbon Sakura. Koshiro melihat pemandangan ini dan mendesah, kamu sangat kuat, keterampilanmu hebat, tetapi pedangmu rusak, kamu kalah dalam pertarungan ini karena pedangmu. Meski dia menghela napas setelah melihat Hiru hancur, di matanya ada jejak keterkejutan. Serangan terakhir, dia menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi Roja memblokirnya sepenuhnya. Dia tidak menyangka Roja punya kekuatan seperti ini, kalau pedang Roja tidak patah, maka hasil pertarungan ini sulit ditebak. Tetapi Koshiro memperhatikan, bahwa walaupun pedang Roja patah, dia tidak menunjukkan penyesalan apapun, dia hanya tiba-tiba tertawa dan senyum terbentuk di wajahnya. Tidak, pertempuran ini, masih jauh dari selesai. Roja tidak dapat lagi melihat Koshiro di depannya. Tahap kelima, pedang jiwa yang sempurna plus 0. Atribut, serangan plus 1200, kekuatan plus 400, kelincahan plus 400, fisik plus 400, semangat plus 400. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan, memenuhi kondisi awal. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 0/340. 11 tahun dari era keemasan pembajakan, setelah hampir 4 tahun sejak datang ke dunia ini, pedang jiwa Roja akhirnya mencapai tahap kelima. Bab 202, Ryujin Jaka. Di depan Roja, ada sebilah pedang. Di tengah ruang jiwa, ada pedang yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, itu seperti karya seni yang sempurna, ini adalah pedang jiwa tingkat kelima. Roja dengan lembut mengulurkan tangannya, dalam keadaan Shinigami, tangannya menyentuh pedang. Lalu, dia memegangnya. Benar saja, seperti dugaanku, kau adalah Sanpaku Toku. Roja mengambil pedang dan merasakan kegembiraan datang dari jiwanya. Ruangannya terlihat kabur dan ada beberapa pecahan di dalamnya serta jalan yang retak.
Sekumpulan benda aneh berkelebat dalam kehampaan saat semuanya menyatu. Meskipun masih banyak teka-teki, mengetahui bahwa kau adalah Zanpaku Toku memecahkan banyak misteri. Roja tersenyum tipis, dia memegang pedang itu dan dengan lembut mengeluarkannya dari ruang itu. Segala sesuatu yang baru saja terjadi hanya berlangsung sedetik di dunia nyata. Bagi Koshiro, dia hanya melihat Roja tertawa setelah pedangnya patah, lalu dia mengulurkan tangannya dan cahaya jernih bersinar dan dari dalamnya muncul pedang yang sempurna. Melihat ini, Koshiro sekali lagi terkejut. Ini pedangku, bukan, Zanpaku Toku. Roja tampak sangat gembira, dia tersenyum menanggapinya. Memegang Zanpakuto-nya, tidak seperti Hiro, pedang ini terasa seperti bagian dari dirinya, seperti tangannya sendiri. Jadi, pertarungan ini harus dilanjutkan. Koshiro menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak tahu apa arti Zanpakuto, tetapi kata itu sendiri seharusnya merujuk pada pedang di tangan Roja. Sebenarnya itu juga tidak salah. Roja menatap Koshiro dan tersenyum, pertarungan ini, tolong, hati-hati. Suaranya mereda, ekspresinya kembali tenang seperti sebelumnya, semua kegembiraan dan kebahagiaan menghilang dan saat ini tatapannya berubah serius. Roja seorang diri memegang pedangnya dan berkata dengan suara yang seolah-olah datang dari jiwanya. Segala hal di dunia ini akan menjadi abu. Shikai, Ryujin Jaka. Ledakan, api merah muncul dari pedang dan meledak ke segala arah. Suhu yang mengerikan itu tiba-tiba menyebar. Api merah tua dengan panas mengerikan menyebar dengan Roja berada di tengahnya. Oh, walaupun Koshiro melihat kemampuan menembak Roja, kekuatan ini sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya, Koshiro tiba-tiba tanpa ragu mundur ke belakang. Tetapi bahkan panasnya saja akan membuat Anda merasa terbakar dan bibir Anda akan pecah-pecah. Sekalipun seseorang berada 100 meter dari pusat, ia akan tetap merasakan panasnya dan tidak akan mampu menahannya. Koshiro terkejut. Lingkungan di sekitar Roja tidak terbakar, tidak juga berubah menjadi abu, mereka langsung menguap. Bahkan bumi di bawahnya berubah menjadi magma lalu berubah menjadi gas. Dia bahkan belum menyerang, hanya sekadar menggunakan Shikai saja sudah mengejutkan. Merasakan kuatnya panas, Koshiro tidak menunggu lebih lama lagi. Tangannya memegang pedangnya, tatapannya tertunduk dan dengan lambaian ringan yang diarahkan ke Roja, dia menyerang. Itoryu, pedang darah, tebasan angin. Astaga, energi pedang merah besar tiba-tiba muncul ke arah Roja. Jika serangan ini ditujukan ke pulau itu akan cukup untuk memotongnya menjadi dua. Pada saat ini, Roja memegang pedang dengan satu tangan dan matanya berbinar. Ryujin Jaka, Jokaku Enjo. Di bawah pedangnya, dinding api melonjak, energi pedang yang datang ke arahnya tiba-tiba hancur. Tanah di depan Roja berubah menjadi magma dan kemudian menguap. Melihat pemandangan ini, Koshiro tidak dapat menahan rasa takutnya, suhu seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh api biasa. Taimatsu, Roja mengayunkan pedangnya, dan Koshiro melihatnya lalu mundur. Ledakan, serangan Roja menimbulkan ledakan dahsyat dan mengarah ke Koshiro. Kemanapun api lewat, bumi akan berubah menjadi magma. Kulit Koshiro berubah. Dia telah mundur ke jarak yang sangat jauh, dan tidak ada lagi ruang untuk mundur, jadi dia memegang pedangnya dan mengayunkannya ke arah api. Astaga, energi pedang merah besar muncul, tampak seperti lautan darah saat ia langsung bertabrakan dengan api. Ini adalah serangan terkuatnya, ia menembus kekosongan dan muncul tepat di depan api, lalu menghancurkannya, namun seolah-olah sebuah batu dilemparkan ke dalam air, energi pedang besar itu mulai menyusut pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam sekejap, energi pedang besar itu mulai membelah api menjadi dua, tetapi ditelan sebelum sempat selesai. Koshiro menyaksikan kejadian ini dengan hati ketakutan, berhadapan dengan kobaran api yang begitu dahsyat, bahkan tenaga pedang pun ikut terbakar, hal ini sungguh tidak pernah terjadi. Bab 203, kerugiannya adalah terlalu kuat. Melihat api mengerikan datang ke arahnya, Koshiro hanya bisa menguasai hakinya secara maksimal dan menyerang dengan kekuatan penuhnya untuk bertahan. Setelah itu, Koshiro menggunakan sisa kekuatannya untuk mengirimkan energi pedang besar yang akhirnya dapat membelah api menjadi dua, api itu terbang menuju puncak di kejauhan. Ledakan, tirai magma turun dari puncak, gunung hijau berubah menjadi abu. Pohon-pohon dan semua yang lain berubah menjadi debu. Seolah-olah gunung itu adalah gunung berapi yang meletus. Koshiro nyaris membelah api itu, meski tubuhnya diselimuti Busosoku, dia bukanlah Garp atau Kaido. Bahkan dengan haki, jika api hanya menggeseknya saja dia akan terbakar. Wah, pakaian Koshiro terbakar menjadi abu, rambutnya hangus, pedangnya tertancap di tanah dan ia mengandalkannya untuk berdiri tegak. Dia menatap gunung di belakangnya dengan kaget. Api, bisa mencapai level seperti itu. Api biasa, tentu saja, tidak akan mampu mencapai tingkat seperti itu, jika apiku memiliki suhu permukaan matahari. Suhu permukaan matahari sekitar 6.000 derajat. Api sebesar itu, bahkan baja akan berubah menjadi abu di bawahnya. Hampir tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahan suhu sebesar itu. Jika ada kekurangannya, maka itu adalah ini, terlalu kuat. Cukup kuat untuk menjadikan Yamamoto sebagai Kapten Komandan Gotei 13. Dia tidak terlalu banyak menggunakan kemampuannya karena dia khawatir akan menimbulkan terlalu banyak kerusakan. Kamu menang. Koshiro menatap pemandangan di depannya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun dia tidak sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk melanjutkan, tetapi tidak perlu melakukannya lagi. Kesenjangannya terlalu besar, gunung di belakangnya berubah menjadi magma akibat serangan Roja, tetapi yang lebih mengerikan adalah bahkan magma itu tidak melambat karena menguap. Di desa lain di dekat gunung, setiap orang melemparkan benda di tangannya ketika mereka melihat gunung hijau berubah menjadi api. Apakah ini gunung berapi? Banyak sekali orang yang terkejut.
Pemandangan seperti itu merupakan suatu bencana. Roja menatap gunung di depannya, pedang di tangannya menghilang dan api perlahan menghilang bersamanya. Satu-satunya sisi buruknya adalah kerusakan yang ditimbulkannya terlalu besar. Melihat api padam, magma menetes sebentar lalu padam. Seluruh gunung menjadi hitam, tidak ada lagi tempat hijau. Di dunia ini, satu-satunya orang yang tidak ingin menggunakan kekuatan penuhnya adalah orang terkuat Edward Newgate. Kekuatan Gura-Gura no Mi terlalu kuat, jika digunakan sepenuhnya, itu cukup untuk menghancurkan satu pulau dan membuat Edward sendiri tidak punya tempat untuk berdiri. Sekarang Roja sendiri mengalami masalah yang sama, jika dia menggunakan Shikai sepenuhnya, sebuah pulau mungkin akan menguap dan lenyap begitu saja. Aku tidak tahu seberapa kuat diriku dibandingkan dengan Shirohige yang berada di puncak. Roja bergumam dalam hatinya, dia tidak tahu kekuatannya sekarang, setidaknya, sekarang dia dapat dengan mudah mengalahkan para Laksamana dan Shiki. Kekuatannya saat ini sudah mencapai puncaknya, hanya kekuatan setingkat Yonko yang dapat menandinginya. Maksudnya, sejak hari ini dia sudah berada di puncak dunia. Koshiro mengakui, jadi Roja tidak melanjutkan serangan. Setelah mendapatkan Shikai, dia akhirnya berdiri di puncak dunia ini, dia tidak menjadi sombong atau berpuas diri, dia meminta nasihat Koshiro. Roja pergi setelah mendengar sesuatu tentang cara menjadi lebih kuat sebagai pendekar pedang. Koshiro terkejut dengan jawaban Roja. Untuk mencapai alam pendekar pedang Grandmaster, Anda harus berjalan dengan cara Anda sendiri karena tidak ada bahasa yang dapat menggambarkannya. Koshiro hanya bisa memberinya sedikit nasihat dari pengalamannya. Tetapi meskipun begitu, jawaban Koshiro bagaikan cahaya di ujung gua bagi Roja saat ia mencari jalan untuk melampaui kompresi ke-15. Kemampuan Shinigami berasal dari pedang mereka, dan permainan pedang adalah kekuatan mereka. Roja tidak bertanya lagi pada Koshiro, ia bahkan tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi dengan pasukan revolusioner, ia langsung pergi menuju air dan meninggalkan pulau itu. Di laut, Roja bergerak ke arah barat seekor ikan besar yang aneh tiba-tiba muncul dan menelannya, namun hanya dengan lambaian tangannya, ia mengirim ikan itu sejauh 10 meter lalu berubah menjadi kabut darah. Apakah itu pedang jiwa, Roja Zanpakuto atau yang lainnya? Di akhir pertarungan, Roja tidak lagi berada dalam kondisi Shinigami, pedangnya hilang secara otomatis, namun ia dapat mengambilnya kembali hanya dengan pikirannya. Roja terus bergerak di laut lalu tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah bar properti. Tahap kelima, pedang jiwa yang sempurna plus 0. Atribut, serangan plus 1200, kekuatan plus 400, kelincahan plus 400, fisik plus 400, semangat plus 400. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan, memenuhi kondisi awal. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 1/340. Sebelumnya, Roja tidak benar-benar melihat perubahan apa yang terjadi setelah mencapai tahap kelima. Roja berjalan di atas laut sambil mengamati properti baru. Mencapai tahap kelima, atribut baru ditambahkan, atribut hijau yang memperkuat jiwa. Tanpa properti ini, Roja mungkin akan sedikit kesulitan menggunakan Ryuhin Jaka dalam waktu lama. Bab 204, Shikai Zanpakuto. Selain atribut roh hijau, Roja sekarang dapat mengekstrak atribut khusus lainnya. Kali ini, Roja ingin memverifikasi tebakannya, meskipun ia telah memverifikasinya sebelumnya. Dengan pikiran, ekstraksi dimulai, kali ini atribut hijau tidak muncul, yang ada biru dan di atasnya. Jumlah kemunculan atribut emas meningkat. Akhirnya, ekstraksi selesai, atribut ungu cerah berubah menjadi bintang-bintang kecil dan memasuki pedang jiwa. Bila properti menunjukkan, tahap kelima, pedang jiwa yang sempurna plus 0. Atribut, serangan plus 1200, kekuatan plus 400, kelincahan plus 400, fisik plus 400, semangat plus 400. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan, memenuhi kondisi awal. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Atribut khusus, melahap jika musuh terbunuh, menyerap sebagian vitalitas dan kekuatan roh mereka untuk menyembuhkan diri sendiri dan mengisi kembali energi spiritual yang mereka konsumsi. Energi, 1/340. Tentu saja, melihat deskripsi kemampuan baru itu, yang tidak dimiliki oleh Zanpakuto manapun dari Bleach, Roja mengambil pedang jiwa ke tangannya sementara matanya berbinar. Ini adalah keterampilan pasif. Roja selalu punya kekurangan, yaitu konsumsi daya dari hampir semua skillnya terlalu menguras tenaga, seperti halnya dia tidak bisa mempertahankan Ryujin Jaka atau Senbon Sakura Kageyoshi dalam waktu lama yang membuatnya tidak bisa bertarung dalam pertarungan lama. Dan dengan pasif barunya ini, dia akan disembuhkan dan juga mendapatkan kembali sebagian kekuatan spiritual saat dia memenggal kepala seseorang, jelas ini akan menutupi kekurangannya. Tentu saja, ini bukan hal terpenting. Hal terpenting adalah, Roja hanya menginginkan kemampuan seperti itu, jadi dia mendapatkannya. Ketika pertama kali aku membawamu ke ruang jiwa itu, kemauanku tidak cukup kuat sehingga kau tidak dapat melewati tahap berikutnya. Setelah aku mendapatkan Hononosuki, kemauanku menjadi lebih kuat sehingga kau berevolusi. Karena Hononosuki, aku menginginkan kekuatan api, jadi aku mendapatkan kekuatan Yamamoto. Karena aku kekurangan kekuatan dan menginginkan serangan yang lebih kuat, aku mendapatkan Getsuga Tenso. Dan ketika aku menginginkan serangan yang mengejutkan dan indah, aku mendapatkan Senbon Sakura Kageyoshi, dan sekarang aku menginginkan cara untuk menutupi satu aliran itu, dan aku mendapatkan pasif devouring ini. Roja menatap pedang di tangannya, tampaknya dia telah tercerahkan, lanjutnya.
Aku suka game di kehidupanku sebelumnya, jadi kamu memberiku sistem game. Sebenarnya, semua itu adalah pikiranku, dan kemampuan ini tidak seperti kemampuan Zanpakuto, melainkan lebih seperti sesuatu yang lain. Roja bergumam sambil memikirkan hal lain di kepalanya. Hokyoku, ini adalah sesuatu yang tercipta dalam masyarakat jiwa, dan ia memiliki kemampuan untuk mewujudkan keinginan dalam hati tuan rumah. Satu-satunya syaratnya adalah perlunya kemampuan untuk memenuhi persyaratan, yang akan memungkinkan tuan rumah tumbuh ke keadaan yang lebih besar, tidak dalam satu langkah, tetapi secara bertahap. Tapi, kau sama saja tapi kau bukan Hokyoku. Memikirkan hal ini, Roja tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa bingung. Pedang jiwa itu memberinya perasaan aneh. Di satu sisi, itu seperti Zanpakuto, di sisi lain, itu terasa seperti Hokyoku. Hokyoku memiliki kemampuan untuk melindungi pemiliknya, ia dapat membuat pemiliknya abadi, dan pedang jiwanya tidak memiliki kemampuan ini. Roja terluka berkali-kali dan tidak pernah sembuh seketika, dan jika ia meninggal maka tidak ada jalan kembali. Roja memecahkan sebagian besar misteri ini, bahkan data, dan atribut, semuanya muncul karena ia menginginkan dan membutuhkannya, tetapi dari mana pedang jiwa itu muncul dan apa hubungannya dengan Hokyoku? Apakah kamu mendengarku? Roja menatap pedang di tangannya dalam-dalam dan bergumam. Pada saat ini, dari dalam pedang jiwa, terlintas sebuah ide lemah bagaikan api lilin yang tertiup angin, yang sewaktu-waktu dapat padam. Sen Maboroshi. Setelah pikiran lemah ini terlintas di benak Roja, pedang jiwa itu tampak tertidur lagi, seolah-olah tahap kelima terlalu lemah untuk dibangunkan. Sen Maboroshi, ini nama Anda. Roja merasakan kesadaran kecilnya yang lemah tertidur lagi dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Tampaknya pedang jiwa itu sebenarnya bukan Hokyoku, melainkan Zanpakuto, namanya Sen Maboroshi, tetapi saya tidak tahu mengapa kekuatannya sama dengan Hokyoku. Sepertinya Shikai memiliki status permanen, seperti milik Ichigo. Kemampuannya harus meniru kemampuan Zanpakuto lainnya. Roja menggelengkan kepalanya karena tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan Sen Maboroshi, maka pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan terjawab. Roja teringat saat ia mencapai tahap kelima, ia melihat sesuatu, sepertinya setelah meninggal dan datang ke dunia ini, Sen Maboroshi mengalami kerusakan serius yang membawanya ke dunia ini. Tetapi karena ia telah mencapai tahap kelima, maka ia seharusnya dapat mencapai tahap keenam. Kolom atribut dan peningkatan dan hal semacam itu, Roja tahu bahwa itu semua adalah kemampuan Sen Maboroshi, tetapi dia masih belum melepaskannya, lebih baik memilikinya untuk lebih memahami kekuatannya. Zanka no Tachi memang kemampuan yang sangat kuat, cukup kuat hingga dibatasi oleh Sen Maboroshi. Jadi aku harus cukup kuat untuk bisa menggunakannya. Atribut khusus, semua benda di dunia berubah menjadi abu. Tahap awal, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan. Tahap pertama, aktifkan Shikai, Ryujin Jaka. Dapat diaktifkan. Tahap kedua, aktifkan Bankai, Zanka no Tachi. Belum bisa diaktifkan. Setelah dia mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan Shikai, dia menemukan persyaratan untuk Shikai, dia harus mencapai kekuatan yang membuatnya mampu menggunakan kekuatan tersebut dan itu akan terjadi saat dia mencapai tahap ke-8. Bab 205, Puncak Dunia. Pada tahap ke-8, Bankai akan tersedia untuk digunakan. Aku tidak tahu berapa banyak tahap yang kau miliki. Tidak, ini bukan itu, ini kemampuanmu yang. Roja memandang Sen Maboroshi di tangannya dan bergumam. Baik itu Senbon Sakura, kekuatan Yamamoto atau Getsuga Tenso, semuanya adalah kemampuan yang ditiru oleh Sen Maboroshi, bukan kemampuannya sejak awal. Sen Maboroshi sangat istimewa, ia tidak memiliki bentuk awal seperti milik Ichigo, tetapi ia seharusnya memiliki Bankai yang mungkin akan menjadi kemampuannya sendiri. Selain itu, Roja mencoba beberapa percobaan. Saat menggunakan kemampuan yang berbeda, Sen Maboroshi akan berubah sesuai dengan kemampuannya. Saat menggunakan Senbon Sakura, bilahnya akan berubah menjadi merah muda seperti warna Sakura, dan saat menggunakan Getsuga Tenso, warnanya akan menjadi putih bersih. Selalu berubah, sesuai namanya. Sekarang aku bisa menggunakan Shikai, jadi aku harus melakukan apa yang harus kulakukan. Tapi sebelum itu, aku harus mengunjungi Garp. Roja bergerak sangat cepat di atas laut sambil menatap laut dengan ekspresi yang dalam. Saat Roja dalam perjalanan, Sengoku mengirim anak buahnya ke lokasi pulau yang jatuh untuk memeriksanya sesuai laporan Roja. Setelah memastikan kematian Shiki, seluruh markas marinir terguncang. Selama lebih dari setengah tahun, tidak ada berita besar tentang Roja. Banyak orang mengira Roja sudah tenang. Namun, berita kematian Shiki bagaikan bom. Banyak orang lama di markas itu yang pernah bertarung melawan Shiki sebelumnya dan mengetahui sejauh mana kekuatannya. Bajak laut seperti itu adalah legenda hidup, dan sekarang dia dibunuh oleh Roja. Alangkah terkejutnya, Aokiji mendapat berita itu, dengan satu tangan di dagunya ia berkata, baiklah, itu seperti Roja, itu gayanya. Itu mengerikan. Setelah Kisaru diberitahu, dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata, bahkan Shiki terbunuh, kekuatannya benar-benar tumbuh. Mampu membunuh Shiki sudah cukup membuat Kisaru menjadi serius. Ketika Akainu mendengar berita itu, awalnya dia memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Roja. Dia menunduk dan ragu-ragu. Semakin kuat Roja, semakin takut pula dia. Apakah kekuatan anak itu benar-benar setara dengan kita? Akainu menggelengkan kepalanya dengan tatapan mata yang sedikit dingin. Shiki adalah pecundang, setelah kakinya terluka dia seharusnya menjadi jauh lebih lemah, ini tidak membuktikan kekuatan Roja sama sekali. Meskipun tingkat pertumbuhan Roja sangat cepat, Akainu tidak percaya bahwa setelah setengah tahun dia benar-benar bisa menjadi sekuat mereka. Berita kematian Shiki dengan cepat menyebar melalui laut.
Roja terdiam selama 6 bulan, laut perlahan-lahan melupakan pedang hantu Roja, dan dengan jatuhnya Shiki, itu seperti setetes air yang jatuh di panci panas. Seluruh lautan mendidih. Sang bajak laut dari zaman raja, kematian sang legendaris Shiki menggemparkan dunia. Dibandingkan dengan Roja yang membunuh Jack dan Doflamingo, ini jauh lebih besar. Jack hanyalah salah satu kader bajak laut Kaido, dan Doflamingo adalah pembantu Yonko. Jika Shiki dibunuh oleh Garp atau Laksamana, maka itu bukan apa-apa. Tapi dia dibunuh oleh Roja. Sekali lagi penampilan Roja memukau, kali ini, ia membuat semua orang menyadari keberadaannya. Sabondi Soto, Shiki sudah mati. Rayleigh menatap koran-koran itu, matanya berkilat aneh lalu berkata, Ghost Sword Roja, orang ini akhirnya masuk ke puncak dunia ini, puncak kekuatan tertinggi, Garp. Di dunia baru, wilayah Shirohige. Orang terkuat di dunia, salah satu dari 3 legenda, kini menjadi orang terakhir yang masih hidup, si jenggot putih, Edward Newgate, sambil melempar kertas dari ujung jarinya, dia mengambil kendi dan minum anggur sampai kenyang. Roger, Garp, Sengoku, mereka yang namanya sudah terpendam di lautan, kini tinggal satu lagi. Mata Shirohige berkilat dalam, dia tidak menyangka kalau bocah Roja benar-benar bisa mencapai puncak dunia, tahap paling puncak di dunia ini, dia sedikit mengabaikannya. Dunia baru, wilayah Shanks. Shiki sudah mati. Shanks duduk di sana dengan sedikit emosi dan berkata, Roger hampir putus asa oleh orang itu. Jika bukan karena badai, mungkin tidak akan ada era keemasan bajak laut ini. Pedang hantu Roja, sepertinya cepat atau lambat kita akan bertarung. Shanks tiba-tiba berbalik dan menatap orang di sampingnya dan berkata, mungkin pertarungan pertama akan melawanmu, bukan aku. Duduk di sampingnya adalah pendekar pedang terkuat di dunia, Mihawk. Mendengar nada bicara Shanks yang setengah serius, Mihawk memasang ekspresi acuh tak acuh. Jatuhnya Shiki menggemparkan dunia, di saat yang sama nama Roja kembali menjadi sorotan. Banyak orang kini menyadari kekuatan Roja. Pada saat ini, Roja yang menimbulkan kekacauan di dunia sedang berada di laut paling damai di antara keempatnya, Laut Biru Timur, ia mencapai pulau tengah kerajaan Goa. Pulau itu seperti 6 daratan raksasa, pulau dengan istana kerajaan adalah pulau besar di tengahnya. Di luar istana kerajaan, ada beberapa gunung dan hutan dan setelah itu desa Fusa. Roja pergi ke pulau besar ini, Garp tidak menjawab panggilan apapun, sepertinya dia membuang denden musi miliknya. Roja tidak bisa menghubunginya, jadi dia hanya bisa pergi ke desa Fusa dengan frustrasi, dia menanyakan jalan ke sana hingga dia berhasil mencapainya. Bab 206, Luffy dan S. Desa Fusa, kota yang damai, di mana penduduknya pada dasarnya adalah orang-orang biasa. Namun tentu saja, ini adalah kampung halaman Garp, Luffy dan juga Dragon, Shanks juga pernah tinggal di sini yang membuat kota ini luar biasa. Ketika Roja tiba di kota itu, ia melihat sebuah kedai minuman, satu-satunya di desa Fusa. Dan ketika memasukinya, ia melihat sosok cantik yang dikenalnya, Makina. Setelah pertarungan sebelumnya, Roja tidak mengenakan mantel atau seragam apapun, ia hanya mengenakan jubah hitam longgar, jadi penampilannya biasa saja. Tidak banyak orang di dalam kedai itu, 2 atau 3 orang dan mereka tertawa. Makino melihat Roja, meskipun dia marah, dia menatapnya sambil tersenyum. Halo, kamu mau minum apa? Tolong segelas anggur, saya ingin bertanya sesuatu. Roja tersenyum lembut dan berkata, apakah kamu tahu di mana Paman Garp sekarang? Makino hendak menuangkan segelas anggur untuk Roja, tetapi ketika dia mendengar bagian kedua kalimatnya, dia menatapnya dengan heran. Tuan Garp, saya tidak tahu, tapi dia baru saja pergi ke arah timur menuju pegunungan. Mengerti, terima kasih. Roja mengambil gelas anggur dan mengucapkan terima kasih kepada Makino sambil tersenyum lalu mengangguk. Kedai ini cukup menarik. Salah satu Yonko yang terhormat, Shanks, datang ke sini untuk makan, dan tempat ini juga tidak peduli apakah pelanggannya bajak laut atau bukan, semua orang diterima. Roja terkekeh, dia meminum anggur itu lalu membayar, dia siap untuk pergi. Makino melihat ukuran Roja, dia kurus dibandingkan dengan Garp, dia juga tidak membawa senjata, dia tidak bisa tidak mengingatkan Roja. Apakah kau akan menemukan Tuan Garp? Gunung itu sangat berbahaya, ada banyak binatang buas di sana. Terima kasih telah mengingatkanku, aku akan berhati-hati. Roja tersenyum santai, lalu langsung berbalik untuk pergi. Gunung Desa Fusa. Di sini, di kedalaman gunung, ada 4 sosok. Salah satunya adalah Garp, mengenakan kemeja sederhana, dia tidak memberikan kesan sebagai pahlawan marinir saat dia duduk di atas batu. Di depannya, ada 3 sosok lain yang tengah bergulat, satu di antaranya berukuran sama dengan Garp, sedangkan 2 lainnya adalah Luffy dan S. Luffy dikalahkan oleh si monyet, walaupun dia malu, dia memikirkan cara untuk mengalahkan makhluk itu. Setelah 2 tahun, dia masih kecil, jadi dia tidak bisa benar-benar menggunakan buah karet, bahkan dengan kartu as, dia tidak bisa mengalahkan monyet ini. Ledakan, wah, mantap. Mula-mula terdengar suara tabrakan kemudian terdengar suara Luffy yang terpental, ia terjatuh di pohon dan tergantung dengan postur yang lucu. Hahaha, Garp melihat ini dan tidak dapat menahan tawa. Seolah-olah yang terbang itu bukanlah cucunya sama sekali. Dan saat itu, dari belakang Garp, muncul sesosok-sosok sambil tersenyum, Anda hidup santai, Paman. Roja berjalan perlahan dari belakang sambil tersenyum padanya. Kemunculan Roja yang tiba-tiba membuat aksi Luffy dan S terhenti, si kera menggaruk-garuk kepalanya. Garp berbalik dan matanya berkilat terkejut, dia menyeringai. Bocah, kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau ada di East Blue? Ketika mendengar Garp, Roja memutar matanya dan berkata, aku tidak memberitahumu dengan jelas karena kamu melempar denden musimu.
Kelihatannya benar. Wajah Garp membeku saat dia berkedip. Setelah menyentuh kepalanya, dia menunjukkan ekspresi malu lalu menyeringai dan berkata, orang semoku itu selalu menggangguku, dia menyebalkan. Garp berdiri lalu tersenyum pada Luffy dan S. Luffy, S, kalian berdua kemarilah. Ini paman kalian, sekarang dia adalah marinir yang sangat baik, kalian berdua bisa belajar darinya, apakah kalian mendengarku? Garp bicara sambil menepuk bahu Luffy, membuat badai itu melayang, mulut Roja berkedut saat melihat ini. Kalau Luffy bersedia menjadi marinir, maka sudah pasti itu bukan Luffy. Roja mendengar Luffy mencoba berteriak bahwa ia akan menjadi Raja Bajak Laut sementara Garp membungkamnya. Aduh. Garp merasa sedikit gila dan memukul kepala Luffy dengan tinjunya, kepala Luffy sudah lebih dari satu benjolan. Itu menyakitkan. Luffy memegang kepalanya dan menangis, air mata mengalir dari matanya tetapi dia tetap menghadapi Garp, meskipun Garp mengalahkannya, dia masih bersikeras menjadi Raja Bajak Laut. Melihat Luffy dan Garp, Roja hanya bisa tertawa kecil, sementara Garp merasa lelah dalam hatinya. Pahlawan marinir dengan seorang putra yang merupakan pemimpin pasukan revolusioner dan seorang cucu yang merupakan Raja Bajak Laut. Ini sungguh lucu. Roja berdiri di sana dan tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Garp mendengarnya dan berbalik ke arah Roja dan berteriak, bocah, apakah kamu benar-benar berpikir ini lucu? Roja menatap Garp tanpa daya dan berkata, ini bukan masalahku, kaulah yang mengajarinya. Garp menggertakkan giginya, Akagami-lah yang melakukan ini. Roja terkekeh, kalau begitu kau harus menyerang Akagami itu. Petik 2, petik 2. Garp terdiam, dia menyerah pada topik pembicaraan, bocah, bantu aku mengurus mereka, aku akan pergi mengambil anggur. Setelah itu, dia tidak menunggu Roja menerima dan langsung pergi. Benar-benar, Roja tidak berdaya, dia datang ke sini untuk menemui mereka dan kembali. Kemudian Garp melemparkan Luffy dan S agar dia yang menjaga mereka, apa ini? Roja tidak tahu bagaimana menghadapi Garp, dia berbalik ke arah Luffy dan S dan berkata, kalian berdua, kemarilah dan panggil aku paman. Bab 207, 10 monster. Ayo, panggil aku paman. Roja mengucapkan kata-kata tersebut dan menarik perhatian Luffy dan S. S menyilangkan lengannya di depan dada, tampak seperti orang dewasa, sementara Luffy menatap Roja dan meringis. Tidak pernah. Bajingan kecil. Roja berjalan ke arah Luffy dan melakukan apa yang selalu dilakukan Garp, dia memukul kepala Luffy. Itu menyakitkan. Luffy berteriak sekali lagi, dia memegang kepalanya dan berkata kepada Roja, bagaimana ini bisa menyakitkan? Aku jelas-jelas karet. Roja terlalu malas untuk menjelaskan, di sisi lain S melihat kejadian ini dan merasa tidak puas. Garp bisa memukul Luffy, dia tidak masalah dengan itu, tapi, paman, yang datang entah dari mana ini tidak bisa. Hei, kamu, S menatap Roja dengan penuh permusuhan dan berkata, kudengar kau adalah marinir yang sangat kuat, bagaimana kalau kita bertanding? Ukuran tubuh Roja tidak dapat dibandingkan dengan Garp, ia terlihat kurus dan tidak bertenaga, dan Roja tidak menunjukkan kekuatan apapun sehingga ia tampak seperti orang biasa. S pernah melawan banyak bajak laut sebelumnya dan selalu menang. Ya, S. Serang dia. Luffy di sampingnya terpental ketika dia berkata, selama kita menang melawan orang ini, kita bisa membuktikan bahwa kita bisa lebih kuat dari marinir. Garp telah mengalahkan Luffy setiap hari, dia ingin Luffy menjadi marinir, tetapi Luffy tidak mau, dia ingin menjadi bajak laut, itulah sebabnya Garp mengalahkannya setiap hari. Selama mereka mengalahkan Roja ini, yang disebut Garp sebagai marinir yang baik, akan membuktikan mereka lebih kuat daripada marinir dan Garp tidak akan bisa memaksa mereka menjadi marinir. Namun Roja menanggapinya dengan penghinaan. Dua bajingan kecil, ayo bermain-main. Bajingan, mendengar apa yang Roja sebut, S dan Luffy menjadi marah, mereka mengepalkan tangan dan pergi ke arahnya. Namun saat itu, seekor kera raksasa muncul di belakang mereka dan meraung, ia menamparkan Luffy terlebih dahulu dan terus menyerang S. Luffy, S tidak menyangka si kera raksasa akan datang ke sini, dia tidak lagi berusaha mengalahkan Roja karena dia harus berkonsentrasi menghindari serangan si kera. Namun kera ini sangat kuat, bahkan Luffy dan S bersama-sama tidak akan mampu mengalahkannya. Sangat kuat, Luffy dan S pun kalah telak, meski tak berdaya, mereka sudah kelelahan, bahkan untuk berdiri pun mereka sudah tidak sanggup lagi. Si kera melihat mereka jatuh dan tiba-tiba dengan bangga menepuk dadanya dan meraung. Tepat pada saat ini, Roja yang sedang duduk di batu besar itu sedikit mengantuk, suara gemuruh membangunkannya sehingga ia pun menatapnya. Monyet berisik, diam, kera raksasa meraung. Keringat membasahi dahinya sementara dia menatap mata Roja, matanya penuh ketakutan. Luffy dan S melihat ini dan keduanya tercengang, mereka tidak menyangka Roja akan membentak kera ini, dan mereka tidak menyangka kera itu akan mendengarkan kata-katanya, sebelumnya ia hanya mendengarkan Garp. Luffy dan S menatap Roja dan berkedip, lalu mereka bertanya pada Roja. Itu, bisakah kamu mengalahkan orang ini? Orang ini. Roja melirik kera besar itu dan berkata, saya bisa bermain dengan 10. Membual, Luffy tiba-tiba melompat dan menatap Roja dengan tidak percaya. Roja menguap malas dan menatap kera besar itu lalu melambai padanya lalu berkata, hei, katakan padaku, tidak bisakah aku mengalahkan 10 dari kalian? Kera besar itu berkedip dan mengangguk seperti manusia. Roja mengangkat bahu dan kembali tidur di atas batu. Luffy, kartu as. Setelah beberapa saat, Luffy dan S mendapatkan kembali kekuatannya dan berdiri. Pada saat ini, Garp akhirnya kembali. Hai, apakah kalian akur? Tidak terlalu. Roja menatap Garp lalu berdiri dan berkata, mereka berdua harus diajari olehmu, aku akan pergi sekarang. Sambil berbicara, Roja bersiap untuk pergi. Melihat itu, Garp menyentuh kepalanya dan smile kemudian berkata, bocah, kenapa terburu-buru? Makanlah bersama kami lalu pergi.
Oke, Roja mengangguk lalu menyiapkan makan siang bersama Garp. Kali ini Roja dapat melihat kemampuan Luffy sebagai Raja Perut, ia makan terlalu banyak, mungkin ini ada hubungannya dengan buah karetnya. Roja tidak perlu lagi makan terlalu banyak untuk melengkapi tubuhnya, karena sebagian besar kekuatannya berasal dari jiwa. Setelah makan siang, Roja bersiap untuk berangkat. Begitu Garp melihatnya, dia tampaknya merasa bahwa Roja benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sekarang sangat mungkin dia bisa berdiri di puncak dunia. Garp, Luffy, dan Ace pergi bersama Roja sampai mereka mencapai pantai, lalu dia tersenyum pada Roja. Ini laut lepas dan tidak ada perahu. Luffy menatap Roja dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, tidak ada kapal, bagaimana dia akan pergi? Di sisi yang sama, Ace menampakkan ekspresi bingung yang sama, Roja pergi ke laut tanpa kapal bagaikan dia yang mencoba bunuh diri. Hahaha, dia tidak membutuhkan perahu. Garp mengatakan hal ini kepada Luffy dan tidak bisa menahan senyum, dia agak senang, setelah 4 tahun yang singkat, Roja dapat menyeberangi lautan tanpa memerlukan perahu. Kaki Roja menyentuh air, tetapi dia tidak tenggelam, dia terus berjalan maju seolah berjalan di tanah. Di dalam air, luar biasa. Adegan ini membuat Luffy dan Ace memandang Roja dengan pandangan berbeda. Garp mengatakan dia adalah marinir yang luar biasa, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Garp menatap Roja, dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik ke arah Ace dan Luffy. Baiklah, ayo kembali. Setelah mengatakan ini, Garp mengambil keduanya dan hendak pergi. Tetapi, tepat pada saat itu, ekspresi Luffy dan Ace berubah, mata mereka membelalak dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Mereka melihat air di depan Roja tiba-tiba melonjak. Monster besar muncul, sekitar 10 Raja Laut muncul di depan Roja. Monster laut, buruk. Luffy dan Ace sama-sama merasa ngeri. Meskipun keduanya agak bermusuhan terhadap Roja, mereka tidak tega melihat Roja dimakan oleh monster laut dan bersikap acuh tak acuh. Bab 208, Pilihan Promosi Roja. Salah satu monster itu memiliki tubuh yang lucu, seperti kuda Nil yang bermutasi, mulutnya penuh gigi. Di dunia One Piece, bahkan di East Blue, ada berbagai macam monster laut. Bukan yang menggigit tangan Akagam. Roja menatap monster laut itu, dia menggelengkan kepalanya dan menunjukkan sedikit belas kasihan. Mengapa mereka muncul di hadapannya? Roja bersiap untuk langsung memukul mereka dan melempar mereka kembali ke laut, namun tiba-tiba ia teringat pada Luffy dan Ace yang sedang memperhatikannya. Senyum terbentuk di mulutnya, ia memasuki mode Shinigami dan Sen Maboroshi muncul di tangannya. Karena kita akan bertarung juga, aku harus memperlihatkan kemampuan pamanku pada keponakanku. Roja menaruh Zanpakuto-nya di depannya. Semua hal di dunia ini, berubah menjadi abu. Ryujin Jaka. Roja mengayunkan pedangnya ke arah monster laut, api merah kemasan menyebar dengan radius ratusan meter. Sebuah lubang api terbentuk di laut, tidak ada air laut, rasanya seperti laut menghilang entah kemana dan api menggantikannya. Tampaknya itu adalah karya Tuhan. Luffy dan Ace melihat ini dan sangat terkejut luar biasa, mata mereka berbinar, dan mereka mengira mereka sedang bermimpi. Namun gelombang panas samar datang dari jauh yang membuktikan bahwa api itu nyata, semua ini nyata. Bisakah kekuatan seperti itu, dicapai oleh manusia? Sang tinju api masa depan Ace melihat kejadian ini dan teringat bagaimana dia mempertanyakan kekuatan Roja sebelumnya. Dia ingin menantang Roja, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan senyum bodoh. Orang ketiga, seru Garp. Api yang mengerikan, Roja, bocah itu, sungguh. Keterkejutan tampak jelas dari nada bicara Garp, api itu mampu membakar lautan, ia merasa jika ia yang melawan, akan sulit baginya untuk mempertahankan diri bahkan dengan haki. Dengan api ini saja, Roja dapat berdiri di puncak dunia ini. Api terus menyala sementara Luffy dan Ace menatapnya, saat ini Roja bergerak dan pergi dengan tenang. Setelah api menghilang, air laut meluap dari segala arah untuk mengisi lubang itu, sehingga menimbulkan gelombang besar di laut. Punggung Roja menghilang. Roja bergerak lurus menuju markas besar. Ia seperti Aokiji yang bergerak menyeberangi lautan dengan sepeda, dan Mihawk yang bergerak menggunakan perahu kecil. Roja melangkah selangkah demi selangkah, kadang ia berlari, kadang ia memecah ombak, hatinya tenang dan damai. Hanya dengan berjalan di atas laut, ia merasa seolah-olah seluruh dunia ada di tangannya. Kadang-kadang, Roja akan beristirahat di pulau yang sama dan di waktu lain ia akan menggunakan Raja Laut saat ia beristirahat di atasnya. Roja menyeberang ke Greenland, lalu melanjutkan perjalanan menuju markas menggunakan penunjuk permanen. Beberapa hari kemudian, Roja berada di punggung Raja Laut, denden musinya berbunyi. Roja mengeluarkan denden musinya dan menjawab, namun tiba-tiba di seberang sana, ia mendengar suara yang sangat dingin dengan nada marah. Apakah itu Roja? Ini bukan suara Sengoku, itu suara Laksamana Akainu. Apa? Roja bersikap acuh tak acuh saat menjawab. Di seberang telepon, Akainu tampak menahan amarahnya dan berkata dalam hati, kamu ada di East Blue, di kerajaan Goa, kamu menemukan jejak pasukan revolusioner, mengapa kamu tidak menangkap mereka? Selama kurun waktu ini, tentara revolusioner mengambil beberapa tindakan, marinir mengumpulkan informasi tentang keberadaan mereka untuk waktu yang lama. Setelah menerima informasi tentang apa yang terjadi, Akainu kembali ke markas dan mengamuk dan mulai menginterogasi Roja melalui telepon. Saat itu, Roja tidak melakukan apapun terhadap Koshiro, dan dia bahkan tidak menangkap pasukan revolusioner, dia tahu bahwa beberapa marinir akan datang dan menanyakannya tentang hal itu, tetapi dia tidak menyangka itu adalah Akainu. Roja yang menghadapi denden musi menjawab tanpa emosi, urusanku. Apakah aku perlu menceritakan semua yang sedang kulakukan satu persatu? Jaga ucapanmu. Akainu mendengar suara Roja dan amarahnya meledak. Wakil Laksamana Roja, meskipun Anda sedikit berkuasa sekarang, jangan lupakan identitas Anda.
Saya seorang laksamana dan memiliki wewenang untuk menanyai Anda. Puru, suara Akainu meraung lalu dia langsung menutup telepon. Roja memasukkan kembali denden musik ke sakunya, matanya menatap ke lautan tak berbatas, tiba-tiba dia terkekeh, dia tidak marah, tetapi dia merasa itu lucu. Laksamana, sudah saatnya aku duduk di sana. Beberapa hari kemudian, Roja kembali ke markas dan langsung pergi ke kantor Sengoku. Kamu akhirnya kembali, Roja. Melihat wajah Roja memasuki pintu, Sengoku tersenyum. Sebelumnya, ia juga mencurigai Roja karena laporan Akainu. Namun, ia tidak menyangka bahwa Koshiro, pemilik dojo, adalah orang yang kuat, dan ia juga tampaknya tidak terkenal. Meski dia hanya mendengarnya secara garis besar, namun hal itu nampak menakutkan. Itu bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dibungkam, dan juga ada laporan tentang pertempuran sengit yang terjadi di pulau itu. Sengoku mengira bahwa kemungkinan besar Roja mencoba mengalahkannya, namun ia gagal menang melawan Koshiro, yang menyebabkan pasukan revolusioner melarikan diri, dan Roja tidak mau mengatakan bahwa itu normal. Akainu menanyai Roja yang mungkin membuat Roja tidak senang, tentu saja, Sengoku tidak menambah bahan bakar atau menghiburnya, dia mengabaikan semuanya dan tidak menyebutkannya lagi. Kali ini, kau membunuh Shiki. Ini adalah sebuah prestasi besar. Aku bermaksud untuk membiarkanmu menjadi penasihat Laksamana di markas besar. Bagaimana menurutmu? Sengoku tersenyum pada Roja. Laksamana akan bertugas sebagai penasihat di markas besar, dia akan memenuhi syarat untuk memasuki konferensi tertinggi, statusnya seperti Laksamana, sama seperti Bangau. Poin prestasi Roja ditambah dengan prestasi membunuh Shiki sudah lebih dari cukup baginya untuk menjadi seorang Laksamana. Jika masih ada ruang untuk satu orang lagi, maka dia akan menjadi seorang Laksamana. Namun sayang, mereka sudah menjadi 3 Laksamana. Penasihat Laksamana, Roja berkata dengan jelas, posisi itu, biarkan saja si jalang itu yang melakukannya. Mendengar kalimat tersebut, Sengoku tertegun, sebuah ide samar muncul di benaknya, lalu matanya melebar saat dia melihat ke arah Roja. Dia tidak akan, benar-benar, pada saat berikutnya, Roja berkata. Saya, Wakil Laksamana, Monkey D. Roja mengajukan permohonan promosi Laksamana. Sesuai aturan, saya menantang, Laksamana Akainu. Bab 209, Persiapan Tantangan. Di Marinir, ada 2 cara untuk menjadi Laksamana. Pertama, jika ada kursi kosong untuk Laksamana, maka seorang marinir dapat melamar posisi tersebut, dan Laksamana armada dari pemerintahan dunia akan memberikan persetujuannya jika orang tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang Laksamana. Dan Garp berulang kali menolak tawaran tersebut selama bertahun-tahun. Cara kedua adalah menantang Laksamana secara langsung dan menggantikannya dengan hadiah 200.000 poin prestasi. Karena di dunia ini, kekuatan adalah segalanya, maka disediakanlah suatu cara untuk mempromosikan Laksamana yang kuat. Tapi, jumlah tantangan seperti itu yang diajukan terbilang sedikit. Lagi pula, seorang Laksamana adalah orang yang memiliki kekuatan untuk berdiri di puncak dunia, untuk menang melawannya sangatlah sulit. Cara untuk memperoleh kursi Laksamana seperti ini adalah cara kejam di hutan belantara, yang terkuatlah yang akan bertahan, tidak peduli pihak mana yang kalah, sekalipun mereka dapat terus menjadi marinir, mereka tidak akan dapat memperoleh posisi Laksamana lagi. Apakah kamu serius? Sengoku menatap Roja dan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya berubah serius saat dia berkata kepada Roja. Hal semacam ini bahkan dapat membuat Sengoku menjadi serius. Ini bukan permainan. Roja diam-diam menatap Sengoku dengan serius saat dia berkata, lamarannya, aku akan menyerahkannya sekarang. Setelah kalimat ini, Roja berbalik dan meninggalkan kantor. Sengoku menatap kepergian Roja dan membuka mulutnya beberapa kali, ia ingin mengatakan sesuatu namun pada akhirnya urungkan niatnya, ia menarik nafas dalam-dalam dan kembali ke tempat duduknya, ia memegang denden musi di tangannya dan mulai memanggil. Di dunia baru, Aokiji sedang bergerak dengan sepedanya di laut, saat ia bergerak, laut di bawah sepedanya berubah menjadi es. Puru. Tiba-tiba denden musi berbunyi, berhenti dan mengeluarkannya. Hei, Kusan sedang berbicara. Aokiji mengangkat telepon dan orang di seberang sana mengucapkan beberapa patah kata. Kaca, setelah kata-kata itu didengar oleh Aokiji, dia tidak dapat menahan keterkejutan yang muncul di wajahnya. Dia gagal mengendalikan kekuatannya dan radius 1000 meter laut berubah menjadi es. Setelah digantung, Aokiji menghembuskan udara dingin dan bergumam, benar saja. Aokiji sangat akrab dengan Roja, dia sudah menduga hal ini sejak lama, namun dia tidak menyangka bahwa Roja akan melamarnya sekarang. Setelah mengambil napas beberapa saat, Aokiji memutar balik sepedanya dan bergerak menuju markas secepat yang ia bisa. Saat ini, di markas besar, Kisaru sedang berada di kantornya ketika menerima berita tersebut. Ini benar-benar tidak terduga, dia melamar sebuah tantangan. Sungguh mengerikan. Meskipun Kisaru yakin dengan kekuatannya, Roja selalu tidak terduga, dia terkadang mempermainkannya. Jika dia yang ditantang, itu akan sangat merepotkan baginya. Sekarang Akainu yang ditantang, Kisaru merasa lega. Terakhir kali saya ditantang adalah lebih dari 30 tahun yang lalu, saat itu wanita tua itu masih muda. Kisaru mulai mengingat masa lalu. Pada masa Garp dan Sengoku, tidak ada seorang pun yang menantang para Laksamana, sebelum Sengoku dipromosikan ke posisi Laksamana Armada, ia adalah Laksamana dengan Z, dan posisi terakhir diperuntukkan bagi Garp, jadi tidak ada seorang pun yang mencoba menantang mereka. Karena Garp menolak berkali-kali, tidak ada yang berani mengambil tempat ketiga hingga Z pensiun dan Sengoku dipromosikan sehingga ketiga Laksamana saat ini menggantikan mereka. Satu-satunya orang yang ia kenal yang berani memberi tantangan adalah Sengoku, saat itu ia ditantang sang Laksamana dan berhasil mendapatkan tempatnya.
Dengan kata lain, selama beberapa dekade terakhir, hanya Sengoku yang berhasil mendapatkan posisinya melalui tantangan. Setelah Aokiji dan Kisaru diberitahu, Akainu adalah orang terakhir yang diberitahu. Kaca, Akainu berdiri dan meninju meja di depannya. Seorang marinir berdiri di depan Akainu yang telah lama ketakutan dan tidak bisa bernapas. Suasana mengerikan hampir menyebar di koridor dan ke ruangan lain. Petik 2, petik 2. Di tangannya, sebuah cangkir telah mencair menjadi magma, lalu magma itu menetes ke tanah, tubuh sang marinir terlatih tati di tanah. Dengan baik, Akainu menarik napas dan akhirnya mengucapkan satu kata, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi matanya dingin. Membunuh Shiki yang cacat, dia pikir dia bisa mengalahkanku sekarang, dia sudah jauh melampaui batasnya. Saat ini, Akainu seperti gunung berapi yang akan meletus. Sengoku menyadari momentum Akainu, tetapi dia duduk di kamarnya dengan sedikit senyum di wajahnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Momentum itu pun menyebar di ruangan para wakil Laksamana dan mereka pun tahu kalau momentum itu milik Akainu. Jejak keringat dingin terlihat jelas di dahi mereka, mereka terkejut dan tidak tahu kenapa dia marah. Sesaat kemudian, pesan itu disampaikan kepada semua petugas. Sehari kemudian, berita mengenai tantangan Roja tersebar ke seluruh kantor pusat dan beberapa hari kemudian, berita tersebut tersebar ke seluruh dunia. Laksamana butuh kekuatan dan gengsi yang besar untuk bisa menduduki jabatannya. Jadi tantangannya bukan sekadar urusan internal, tapi terbuka untuk umum. Apabila sang penantang mampu mengalahkan sang Laksamana, maka hal tersebut akan menjadi pembuktian bahwa dirinya lebih kuat sehingga bisa langsung mewarisi tampuk kekuasaan sang Laksamana di lautan dan juga wibawanya. Tantangan ini tidak dikeluarkan selama bertahun-tahun, jadi ini menjadi pembicaraan semua orang di dunia. Bab 210, Roja vs Akainu. Setengah bulan kemudian, di depan markas besar, ada sejumlah besar marinir, semuanya berpangkat setidaknya perwira. Pertarungan akan diadakan di sini, mereka tidak memilih pulau untuk pertempuran, pertarungan akan diadakan di alun-alun di depan markas. Alun-alun ini cukup besar untuk menampung sekitar 100.000 orang. Orang-orang terbagi menjadi 3 kelompok dan berkumpul di 3 arah berbeda. Yang di kanan dan yang di kiri adalah orang-orang di bawah Aokiji dan Kisaru. Yang berdiri di tengah berdiri di belakang Sengoku. 2 Laksamana dan Laksamana Armada dan setelah mereka hadir wakil Laksamana dari setiap kelompok sehingga mereka dapat menangani akibat pertempuran. Pada saat ini, di tengah-tengah alun-alun, 2 orang berdiri saling berhadapan, yang pertama adalah Roja, dan yang lainnya adalah Akainu. Para marinir di kejauhan tampak gugup melihat keduanya. Saya tidak menyangka bahwa wakil Laksamana Roja akan memilih untuk melamar promosi melalui tantangan. Meskipun sudah dikatakan bahwa Laksamana Sakasuki dan wakil Laksamana Roja tidak berhubungan baik, melamar tantangan ini terlalu impulsif. Laksamana muda menelan ludah dan berkata, Laksamana Sakasuki sangat kuat. Hei, siapa di antara mereka yang bisa disebut lemah? Yang lain berkata dengan nada sarkastis, baik Laksamana Borsalino atau Laksamana Kuzan, mereka tidak lemah, buah mereka adalah yang terkuat di dunia. Beberapa orang melihat ke kejauhan sambil bergumam, tantangannya tidak mudah untuk dimenangkan. Namun, kekuatan Roja wakil Laksamana juga tidak lemah, dia bahkan membunuh bajak laut legendaris Shiki. Meskipun kekuatan wakil Laksamana Roja lebih rendah dari Laksamana Sakasuki, diperkirakan tidak jauh lebih rendah. Aku yakin dia bisa menghadapi yang terkuat di dunia. Yamakaji yang memiliki hubungan baik dengan Roja memegang cerutu di mulutnya. Matanya penuh dengan ketegangan dan kekhawatiran, dia bergumam, akhirnya, dia melakukannya. Kali ini, Roja benar-benar menyinggung Laksamana Sakasuki, yang terakhir tidak akan menunjukkan belas kasihan. Menang atau tidaknya Roja, reputasi Akainu akan tercoreng akibat tantangan tersebut. Karena ada 3 Laksamana, Roja memilihnya karena dia tidak menyukai Akainu, tetapi ini memberi kesan bahwa Akainu adalah yang terlemah di antara ketiga Laksamana. Suasana menjadi semakin tegang setiap saat. Tak seorang pun bicara lagi, semuanya sunyi. Berdiri di tengah, Akainu tampak seperti gunung berapi yang akan meletus. Salah satu lengannya mengeluarkan magma dan ketika magma menetes ke tanah, terdengar suara mengerikan seperti ada sesuatu yang mencair. Jika orang biasa berdiri di sampingnya, dia tidak akan sanggup menahan panas seperti itu. Tunggu apa lagi, kamu sudah memilihku sebagai lawanmu, tapi sekarang kamu tidak berani bergerak. Roja tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Akainu, tetapi Akainu memegang tangannya dan menatap Roja dengan dingin. Aku tidak melakukannya. Roja menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba terkekeh, dia berkata dengan bangga, begitu aku menyerang, pertempuran akan berakhir. Arogan, wajah Akainu berubah, dan akhirnya dia menyerang. Bahkan jika dia menang, Akainu tahu bahwa Roja akan kembali ke posisinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, yang tentu saja tidak dia terima. Daifunka, ledakan, saat tinju Akainu tiba-tiba melesat maju sambil berubah menjadi magma, membentuk tinju lava raksasa dan menuju ke arah Roja. Bahkan sebelum terjadi, gelombang panas yang mengerikan menyebar ke segala arah, banyak marinir yang terkejut dengan serangan ini. Menghadapi serangan ini, Roja tidak mundur. Kesunyian. Roja tiba-tiba memasuki mode shinigami-nya, lalu dia mengulurkan tangannya ke udara di depannya, sebuah pedang sempurna tiba-tiba muncul di tangannya. Roja meletakkan pedang di depannya dan memblokir serangan Akainu. Mungkinkah dia mendapat buah iblis khusus? Melihat perubahan Roja, Akainu merasakan firasat aneh. Matanya berbinar, namun dia tidak peduli dan terus meraung. Ledakan. Magma tiba-tiba meledak dari tinjunya dan langsung menyerbu ke arah Roja. Roja berdiri dengan tenang di tempatnya, dia tidak melangkah mundur, dia hanya mengibaskan tangannya dan menari dengan pedang. Setelah beberapa kali, magma yang datang ke arahnya terbang menjauh. Pertarungan baru saja dimulai, Roja memperlihatkan kekuatannya yang membuat pandangan banyak orang terhadapnya berubah.
Roja menggunakan mode Shinigami di depan banyak orang untuk pertama kalinya, entah itu Aokiji, Kizaru, atau Semoku, ini adalah pertama kalinya ada di antara mereka yang melihat wujud Roja saat ini. Tidak heran Roja bisa membunuh Shiki, kekuatannya meningkat pesat, apakah kemampuannya semacam Soan Langka atau semacam Logia? Mata Semoku berbinar saat ia bertanya-tanya tentang buah Roja. Mata Aokiji berbinar, ia menatap Roja dan bergumam dalam hatinya. Saya tidak tahu buah jenis ini. Roja langsung masuk ke mode Shinigami, dia mengayunkan pedangnya dan menyerang Akainu, lalu dia berkata pelan, hanya ini yang kau punya. Akainu mendengar perkataan Roja dan raut wajahnya berubah muram saat dia berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa dengan buah Soan Langka kamu bisa menjadi sombong. Saat suaranya jatuh, kedua tangannya langsung berubah menjadi magma. Kali ini beberapa tinju magma mengarah ke Roja, bukan satu. Ryusei Kazan, ini adalah versi terbaru dari Daifunka yang bahkan memiliki jangkauan lebih jauh. Semua tinju hitam legam itu mengarah ke Roja, bagaikan hujan meteor yang tampaknya hendak mengubur Roja. Bab 211, Api dan Magma. Tinju magma bergerak ke arah Roja, Roja menari dengan pedangnya dan membelah setiap tinju magma yang datang ke arahnya menjadi dua. Magma panas memercik ke tanah yang membuat lapangan menjadi sangat panas. Melihat magma yang menuju ke Roja, banyak perwira tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah sambil tampak tercengang. Serangan ini terlalu kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka semua mendengar suara ledakan yang terjadi setelah Roja memotong tinju magma menjadi dua dan kemudian serangan langsung bergerak ke arah Akainu. Akainu menatapnya dengan dingin lalu berubah menjadi magma dan langsung menjauh. Serangan ini memotong jubah Akainu dan membuka jurang yang dalam di tanah, Semoku berdiri di depannya dan menghentikannya agar tidak bergerak ke arah perwira di belakangnya. Apa kau tidak punya kemampuan lain selain pedang? Seperti api dan kelopak bunga, mengapa kau tidak menggunakannya? Akainu menatap Roja dengan bangga atas kemampuan buah iblisnya, haki miliknya juga kuat, kecuali seseorang yang berada di alam Grandmaster Pendekar Pedang, dia tidak akan mampu menyakitinya. Inilah alasannya mengapa Akainu memandang Roja dengan jijik. Aduh. Roja mengayunkan pedangnya saat menyerang Akainu, ia terkadang menggunakan Getsuga Tenshi, tetapi Akainu dengan mudah mengelak. Di mata Akainu, dia memiliki kemampuan buah magma yang merupakan buah logia dan juga hakinya lebih kuat dari Roja, dan kelopak bunga Sakura hampir tidak berpengaruh padanya. Adapun apinya, magma menang melawan api dapat dipadamkan oleh magma, tetapi hal yang sama tidak akan terjadi pada magma. Ini adalah hubungan antara entitas atas dan bawah. Roja menyerang lagi, Akainu menghindar lagi menggunakan kemampuan logianya, melihat ini Roja berkata. Buah logia adalah yang terkuat, kalimat itu tidak diucapkan tanpa alasan. Apakah kamu merasakan perbedaan antara kamu dan aku? Apakah kamu siap untuk menyerah? Mendengar perkataan Roja, Akainu mencibir, namun dia tidak menghentikan serangannya, tinjunya terus melontarkan tinju magma ke arah Roja. Roja menatap magma itu dan menggerakkan pedangnya, dia memotongnya dan terkekeh saat berkata kepada Akainu. Saya hanya sedikit bosan dan saya pikir sudah hampir waktunya untuk mengakhiri pertarungan ini. Saat suara Roja terdengar, dia memegang pedangnya secara horizontal, tiba-tiba sebuah kekuatan aneh keluar dari pedangnya. Semua hal di dunia ini, berubah menjadi abu, Ryujin Jaka. Diiringi suara ini, Sen Maboroshi di tangan Roja berubah warna menjadi merah, dengan sedikit warna emas di antaranya, panas tiba-tiba menyapu segala arah. Astaga, api akhirnya muncul, memberikan sensasi yang mengerikan, bahkan membuat Akainu terdiam sejenak, kedua matanya menatap kejadian itu dengan penuh keterkejutan. Akainu melihat api Roja sebelumnya, tapi kali ini api itu memberinya perasaan mengancam. Dengan Roja sebagai pusatnya, api panas melonjak keluar di sekelilingnya dan secara bertahap menyebar ke sekelilingnya, memberikan Roja beberapa bentuk mantra misterius. Jika aku mengayunkan pedangku, engkau akan terbakar sampai mati. Roja menatap Akainu di depannya sambil berkata dengan serius. Omong kosong. Mendengar kalimat Roja, wajah Akainu berubah muram sambil mencibir dan berkata, kau tidak punya apa-apa selain api, tapi aku bahkan bisa membakar api dengan magmaku. Benarkah begitu? Roja berkata dengan datar, dia memegang pedangnya di satu tangan dan mengayunkannya ke arah Akainu. Ledakan. Api merah berkobar ke arah Akainu tepat setelah Roja mengayunkan pedangnya. Api mengerikan terus bergerak ke segala arah. Hanya gelombang panas dari serangan itu saja sudah membuat para petugas yang jauh bibirnya kering. Sangat panas. Bagaimana ini mungkin? Kita begitu jauh. Banyak marinir yang mengungkapkan keterkejutan mereka. Bahkan Aokiji dan Kizaru beserta Semoku pun mengalami perubahan ekspresi, mata mereka terbuka dan menatap dalam ke arah api Roja. Api itu, mengerikan. Namun, kemampuan Sakazuki adalah magma, dia seharusnya. Pada saat ini, hampir semua orang menatap lapangan dengan tegang. Di hadapan pedang Roja dan luapannya, Akainu makin tertekan. Akainu mengubah tubuh bagian atasnya menjadi magma, lalu dia meninju, magma menyembur keluar dari tubuhnya dan seolah akan menutupi seluruh langit, ia langsung menuju ke api kemasan. Di bawah tekanan magma, api harus langsung padam. Akan tetapi, pada saat berikutnya, banyak sekali orang termasuk Akainu yang terkejut dan tidak dapat berkata-kata, karena hasilnya justru sebaliknya. Magma menghilang saat menyentuh api. Magma Akainu langsung terbakar karena api emas. Ledakan. Api merah kemasan langsung menelan magma, Akainu gelisah saat dia langsung menghindari api tersebut dan tubuhnya berguling ke belakang saat dia mundur. Bukan saja magmanya akan terbakar menjadi abu, bahkan tubuhnya sendiri akan terluka oleh api ini. Ledakan. Saat api emas itu jatuh ke tanah, banyak orang menjadi terkejut, karena area tempat api itu jatuh terbakar menjadi abu dan sebuah lubang besar terbentuk.
Akainu langsung kembali ke tubuh aslinya dan jatuh ke tanah, tubuh dan pakaiannya terbakar. Meskipun dia pengguna logia, api dapat melukainya. Ini tidak mungkin. Akainu menatap api dengan cemas karena dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Kalau saja dia tidak menggunakan Busosoku saat itu untuk menahan api, dia mungkin akan langsung terbakar menjadi abu. Api ini, apakah lebih kuat dari magmanya? Bagaimana itu bisa terjadi? Bab 212, kalah. Tidak ada yang mustahil. Kau tak lebih dari magma biasa, meski apiku memiliki suhu permukaan matahari, kemampuanmu jauh di bawah kemampuanku. Roja berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, dia memandang Akainu dengan jijik, kata-kata asli yang diucapkan Akainu dikembalikan kepadanya. Mendengar perkataan Roja, raut wajah Akainu menjadi jelek, ia menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya, matanya terlihat merah. Bagaimana bisa ada api yang melampaui magma? Omong kosong. Celakanya, Akainu meraung, sosoknya berubah menjadi magma, lalu magma itu menyemburat dari dalam dirinya seakan-akan tiada hari esok, menutupi angkasa bagai lautan yang mengamuk hanya saja yang ada bukan air melainkan magma. Kali ini Akainu benar-benar mengerahkan segenap kemampuannya. Ia bahkan mengabaikan kerusakan yang akan ditimbulkan kemampuannya pada sekelilingnya saat magma melonjak. Saat Akainu dan Aokiji bertarung memperebutkan posisi Laksamana Armada, mereka mengubah pulau itu menjadi setengah es dan setengah api. Seberapa besar kekuatan yang dapat dikeluarkan buah logia? Magma menyembur ke segala arah, seluruh alun-alun terisi magma, sosok Akainu lenyap dalam magma. Magma bergerak menuju Roja, serangan mengerikan ini telah membuat khawatir banyak petugas. Di bawah magma yang mengerikan, sosok Roja tampak seperti perahu kecil di lautan yang penuh badai. Namun pada saat berikutnya, Roja mulai bergerak. Dia dengan bangga memamerkan kekuatannya, seperti seorang raja, dia mengabaikan segalanya meskipun magma berada tepat di depannya. Jokaku Enjo, Roja memegang pedangnya seorang diri, api tiba-tiba berkobar di sekelilingnya dan membumbung ke segala arah. Kapanpun api ini menyentuh magma, magma akan menjadi abu. Tak seorang pun tahu di mana Akainu berada di dalam lautan magma, namun ia terus melepaskan magmanya dengan liar seolah tak peduli mereka akan berubah menjadi abu atau tidak. Magma terus datang menuju Roja. Pada saat ini, Enetsu Jigoku. Roja menatap dingin ke arah ombak yang datang ke arahnya, dia melambaikan pedangnya dengan lembut. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, pilar-pilar api menjulang dari bumi menuju langit sambil merobek dan membakar magma yang dilaluinya. Pilar-pilar itu tiba-tiba menyapu ke segala arah, mengubah magma menjadi abu. Magma di seluruh tempat berubah menjadi abu. Kemanapun api bergerak, magma akan menghilang, hanya saja tidak mampu menahan suhu sebesar itu. Magma biasa di bumi melawan api permukaan matahari, itu sekadar perbandingan antara langit dan bumi. Kekuatan Roja lebih kuat dari Akainu, belum lagi kemampuannya yang jauh lebih unggul dari Akainu. Hal yang sama juga terjadi saat es dan Akainu berhadapan, tidak ada perlawanan sama sekali. Wah, api menyapu ke segala arah, panasnya membuat Aokiji menggunakan esnya untuk mendinginkan tempat itu. Bahkan para perwira yang berada di tempat kejadian perkara dapat merasakan bahwa mereka akan berubah menjadi abu jika mereka bergerak sedikit saja mendekati tempat pertarungan. Tak seorang pun berbicara. Di bawah gelombang api, magma sepenuhnya lenyap dari alun-alun, meninggalkan Akainu hancur bahkan setelah dia menggunakan semua kekuatannya. Magma yang memenuhi tempat itu berubah menjadi api kemasan. Saat Roja mengembalikan Sen Maboroshi miliknya ke ruang jiwa, apinya padam dan meninggalkan lubang di dalam kotak tersebut, dan di dasar kotak tersebut, Akainu diselimuti warna hitam, apakah dia masih hidup atau sudah mati masih belum diketahui. Meneguk, semua orang menelan ludah, mereka menatap Roja dengan kagum dan terkejut. Hasil pertarungan ini telah diputuskan. Laksamana Akainu telah dikalahkan. Roja menghancurkan Akainu secara telak, sedangkan Akainu bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun di tubuh Roja, meskipun kemampuannya ditekan, hal itu tetap membuktikan betapa kuatnya Roja sekarang. Tantangannya, dia lulus. Salah satu petugas bergumam. Bertahun-tahun yang lalu, Roja hanya seorang rekrutan biasa, kemudian ia lulus dengan bakat luar biasa bahkan mengalahkan rekor Laksamana saat ini, sehingga ia dipromosikan menjadi Laksamana muda. Kemudian Roja bertarung untuk pertama kalinya sebagai marinir di markas pertama di Blue Barat, ia mengalahkan kader-kader keluarga Don Quixote, lalu ia bahkan mengalahkan Doflamingo, lalu ia dipromosikan menjadi wakil Laksamana. Setelah itu Roja membunuh Jack dan bertempur dalam perang melawan Kaido. Dan kini kekuatan Roja telah mencapai ketinggian baru. Hanya dalam beberapa tahun, Roja telah melampaui semua orang di laut dan berdiri di tempat yang hanya bisa diduduki oleh sedikit orang. Dia benar-benar berhasil melakukannya. Aokiji menatap Roja sambil bergumam. Roja sekarang mengalahkan Akainu yang berarti sekarang Roja menjadi Laksamana. Setelah 16 tahun di era kemasan pembajakan. Laksamana Monkey D. Roja menerima jabatannya di marinir setelah berhasil memenangkan tantangan melawan mantan Laksamana Akainu. Berita ini mengguncang dunia. Bab 213, bagaimana jika aku melawan Shirohige? Pedang hantu Roja, nama ini menyebar ke seluruh dunia, karena nama ini mengejutkan semua orang, seorang pemuda menjadi Laksamana, selain itu, dia adalah keponakan Garp. Hal-hal ini membuat semua orang di dunia memperhatikan Roja. Begitu tersiar kabar Roja berhasil mengalahkan Shiki, banyak yang sudah menduga Roja akan naik ke peringkat tertinggi di dunia. Roja memperlihatkan bakat dan kekuatannya, tidak diragukan lagi bahwa ia memperoleh kekuatan dengan sangat cepat, banyak orang mengira bahwa Roja berusia 25 atau bahkan 30 tahun karena menurut mereka itulah usia minimum seseorang dapat memperoleh kekuatan sebesar itu. Seluruh dunia melihat pertarungan Roja dengan Akainu dan cara dia mengalahkannya dan meninggal.
Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Di suatu tempat di tengah laut, seseorang berdiri berjubah hijau, wajahnya penuh tato, dia menatap ke arah laut sambil bergumam. Tanpa diduga, kau datang begitu cepat, kau ada di posisi itu sekarang. Dia adalah sepupu Roja yang tidak pernah muncul sebelumnya, pemimpin pasukan revolusioner, Monkey, the Dragon. Naga itu diam-diam menatap ke arah laut dengan mata yang dalam, lalu dia berkata samar-samar. Jadi sekarang setelah kamu mencapai tahap ini, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kamu akan memperlakukan para bangsawan? Bagaimana kamu akan menghadapi mereka? Saya yakin Anda sudah mendapatkan jawabannya, hal-hal yang akan terjadi selanjutnya tampaknya sangat menarik. Setelah pertarungan berakhir, Roja resmi mendapatkan posisi Laksamana di markas. Namun, mantan Laksamana Akainu terluka parah sehingga ia dikirim ke Mary Joyce untuk perawatan medis. Selain itu, jabatannya berubah dari Laksamana menjadi penasihat Laksamana. Meskipun keduanya dianggap sebagai posisi yang sama, signifikansinya sangat berbeda. Laksamana memiliki posisi yang sangat tinggi di antara marinir dan dapat mengerahkan kapal perang sesuka hati. Sebaliknya, penasihat Laksamana, setara dengan pangkat Laksamana, tetapi tanpa kekuasaan semacam itu. Setelah mendapatkan jabatan Laksamana, Roja mendapat kantor di puncak benteng tepat di bawah kantor Sengoku. Kantor itu sangat luas. Pakaian yang dikenakan setiap Laksamana berbeda-beda. Misalnya, Akainu berwarna merah, Aokiji berwarna biru, Kisaru berwarna kuning. Jadi sekarang setelah Roja mendapat posisi itu, pakaiannya pun berubah, seragamnya berwarna hitam dengan jubah yang juga hitam, bagian bahunya memiliki sentuhan warna emas. Selain itu, Roja menjadi Laksamana jadi dia seharusnya mempunyai nama kode, dan nama itu adalah Pedang Hantu. Awalnya, Sengoku mengusulkan beberapa nama kode, seperti Fujitora, atau Ryokugyu dan beberapa gelar lainnya sehingga ia mendapat genre nama yang sama dengan kedua lainnya, namun Roja menolak dan tetap menginginkan gelarnya saat ini. Roja menyukai nama sandinya, meskipun dia baru saja mendapat jabatannya, ketiga Laksamana itu bergaul cukup baik, bahkan mungkin lebih baik daripada saat Akainu ada di sini. Setelah perang, Aokiji secara langsung menunjukkan bahwa dia bukanlah lawan Roja. Adapun Karu, meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, dia hanya berkata, sangat mengerikan, tetapi tidak ada keraguan bahwa melawan Roja dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya untuk berlari, dan menghadapi Roja tampaknya hampir mustahil. Faktanya, itu benar, bahkan Roja sendiri tidak yakin seberapa kuat dirinya jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Sekarang kekuatan Admiral tidak bisa lagi mengukur kekuatannya. Di kalangan marinir, tingkat kekuatan sangat tidak jelas, dan bahkan di antara para Yonko, ada banyak perbedaan. Anda tidak bisa mengatakan siapa yang lebih kuat dari siapa. Satu-satunya yang bisa dikatakan terkuat di dunia dan diakui semua orang sebagai nomor satu di dunia, yaitu Shirohige, Edward Newgate. Di dalam kantor Roja, Roja sedang duduk di kursi di belakang mejanya, ia merasa nyaman dan sedikit malas untuk bangun, di depannya seorang ajudan tengah memeriksa beberapa berkas. Katakan padaku, apa yang akan terjadi jika aku melawan Shirohige? Roja tiba-tiba berkata, kalimat itu seketika membuat ajudan Roja tercengang, dahinya dipenuhi keringat dingin saat dia berkata, Roja sama, tolong berhenti bercanda. Kau ingin melawan Shirohige? Roja menatap sang ajudan dengan keringat dingin dan tersenyum, tidak perlu terlalu panikkan. Tapi dialah yang terkuat di antara para Yonko. Sang perwira menatap Roja dengan garis-garis hitam di kepalanya, mendengar Roja berbicara begitu santai tentang melawan Shirohige, itu terlalu mengejutkan namun untungnya, kekuatan mentalnya tidak seburuk itu. Kalau yang bilang itu orang lain dan bukan Roja, pasti ada yang mengira dia bercanda. Tapi siapa Roja? Roja baru saja mengalahkan Akainu dan mendapatkan posisinya, dan dia bahkan dikenal sebagai yang terkuat di markas sekarang. Ketika Roja mengatakan ini, itu benar-benar berbeda. Roja menatap ajudannya, lalu menatap langit-langit, lalu berkata samar-samar, berapa umur Shirohige tahun ini? Ajudan itu berpikir sejenak, lalu berkata, menurut informasi kami, usianya mungkin sekitar 66 tahun. Roja menghela nafas dan berkata, sudah berapa tahun dia menduduki posisi yang terkuat di dunia? Setelah beberapa saat, sang ajudan masih berpikir ketika dia berkata dengan ragu, mungkin lebih dari 16 tahun. Roja berkata dengan santai, lalu berapa lama dia bisa bertahan di posisi itu? Mendengar Roja berkata demikian, dahi sang ajudan kembali dipenuhi keringat dingin, ia tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah dan berkata, kau memang sangat kuat, tapi, nama itu saja, jika ia bertarung maka seluruh dunia akan gemetar. Roja adalah seorang laksamana. Jika dia menyerang Shirohige, ini sama saja dengan marinir yang menyatakan perang padanya. Dan perang melawan Shirohige tidak akan berjalan tanpa kehilangan apapun. Kalau perang ini sampai terjadi, bahkan Sengoku pun tak akan sanggup menghentikannya, dan ini akan membuat seluruh markas bergerak, pemerintahan dunia bahkan pasukan revolusioner pun kemungkinan besar akan bergerak. Itu akan membuat dunia memasuki masa kekacauan. Bab 214, Pesta Ibu Besar. Roja menatap ajudannya yang sangat gugup dan tak kuasa menahan senyum padanya saat ia berkata, apakah ada berita tentang Yonko? Bukan hanya Shirohige, 3 lainnya juga. Saya perlu pergi ke badan intelijen untuk mengetahuinya, jika Anda berkenan, saya akan segera pergi ke sana. Roja ingin mendengar berita apapun tentang mereka. Yonko bukanlah bajak laut biasa. Meskipun yang terkuat seharusnya adalah bajak laut Shirohige, 3 lainnya juga pasti cukup kuat. Hal ini terlihat dari pertarungan terakhir antara Merin dan Kaido, yang mengakibatkan hanya Jack saja yang tewas dari kader teratas. Jika Roja tidak ada di sana dalam perang itu, maka mungkin meskipun marinir menang, mereka akan menerima korban yang tak terhitung jumlahnya.
Dalam pandangan sang ajudan, Roja selalu senang menghadapi segala hal sendirian. Dan karena sekarang dia adalah seorang laksamana, dia memiliki kualifikasi untuk melakukan itu, tetapi orang-orang yang ingin dia hadapi adalah para Yonko, yang merupakan cerita yang sama sekali berbeda. Para Yonko, masing-masing dari mereka adalah orang yang menakutkan, mereka setidaknya memiliki kekuatan seperti Garp atau Sengoku. Jadi, pergi sendiri adalah ide gila. Roja menjadi laksamana, semua orang di dunia kini mengkhawatirkannya, lagi pula, sekarang Roja memiliki posisi paling berkuasa di dunia sebagai marinir. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan Roja setelah ia mendapatkan jabatannya. Sejak pengajuan tantangan itu, semua orang tahu bahwa Roja bukanlah orang yang mudah bergaul. Karena Akainu mengganggunya, dia menyingkirkannya. Sekarang perannya menjadi besar di dunia. Kebanyakan bajak laut yang mengejar harta karun tidak peduli dengan pergantian laksamana. Namun mereka yang membangun pasukan, seperti keluarga Don Quixote, tidak dapat bertindak gegabah dan harus bersiap. Itulah dampak dari laksamana baru. Dalam waktu singkat setelah promosi, sebagian besar bajak laut akan bersembunyi. Pada saat ini, di laut yang berangin, hanya pasukan Yonko yang mengabaikan promosi baru sang laksamana. Mereka bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka adalah Yonko, mereka tidak akan takut pada seorang laksamana biasa. Berikut adalah domain Big Mom, Totoland. Di pulau itu, terdapat istana Big Mom, dan saat ini Big Mom sedang sarapan. Apakah undangan ke pesta sudah dikirim? Charlotte Linlin menelan kue dan menatap Menteri Permen lalu bertanya. Yang ini, wajah Menteri Permen dipenuhi rasa malu saat dia menjawabnya, beberapa pemimpin bawah tanah telah menerima undangan, tetapi mereka berharap kamu dapat menunda pestamu. Oh, mendengar kalimat ini, wajah Charlotte Linlin menjadi pucat, lalu dia berkata, kenapa? Laksamana Angkatan Laut yang baru diangkat, pedang hantu, baru saja menerima jabatannya, mereka takut padanya karena dia kemungkinan besar akan melakukan sesuatu untuk membuktikan kekuatannya. Menteri Permen berkata dengan ragu-ragu. Mendengar kalimat itu, raut wajah Charlotte Linlin berubah dingin saat dia berkata, kapan pestaku ada hubungannya dengan marinir? Apakah marinir sekarang berani mengganggu pesta ibu-ibu ini? Laksamana baru apa? Karena dia, mereka ingin menunda pestaku. Pihaknya belum pernah diintervensi oleh marinir sebelumnya. Dia yang terkuat di sini. Ini hanya alasan bagi mereka untuk tidak datang, katakan pada mereka jika mereka tidak mau datang, mereka tidak akan datang, dan konsekuensinya. Kalimat terakhirnya diucapkannya dengan nada yang sangat dingin, hawa dingin membuat Menteri Permen mulai berkeringat seperti tidak ada hari esok. Markas besar marinir, di dalam kantor Roja. Tidak heran Garp tidak ingin mengambil posisi ini. Ada perbedaan besar antara apa yang mereka lakukan. Roja menatap tumpukan dokumen di depannya yang perlu disetujuinya, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, dia terlalu malas untuk membacanya satu persatu, jadi dia siap untuk melemparkannya ke orang lain untuk melakukannya menggantikannya. Kecuali jika itu sesuatu yang penting, maka dia tidak akan melakukannya sendiri. Dibandingkan dengan dokumen-dokumen itu, Roja lebih tertarik pada intelijen yang diinginkannya. Pasukan Shirohige masih berada di wilayah mereka, mereka tidak bertindak selama bertahun-tahun, dan bajak laut Shanks juga tinggal diam di wilayah mereka. Yang ketiga adalah Kaido yang kini tengah memperluas wilayah kekuasaannya. Karena perang, para bajak laut binatang menjadi lemah, walaupun ada yang mengambil alih posisi Jack, fakta bahwa mereka menjadi lemah sudah diketahui secara luas. Dalam kasus ini, Kaido tidak dapat menahan diri dan mulai memperluas pasukannya. Ceritanya sudah berubah, aku tidak tahu apakah Momonosuke sudah mati atau belum. Roja melihat informasi intelijen tentang serangan Kaido ke negara itu, dia teringat kalimat dari kehidupan masa lalunya, X bisa hidup, Momonosuke harus mati, dan tidak bisa menahan tawa. X itu mentah. Selain pergerakan Kaido yang besar, pergerakan yang terakhir juga tidak kecil, meskipun marinir tidak dapat mengetahui secara akurat apa yang sedang dilakukan Big Mom, mereka mengetahui beberapa hal. Seperti pesta tahunan yang diadakan Charlotte Linlin harus segera dimulai. Pesta Big Mom, pasti akan sangat menarik bagiku untuk mengunjunginya kali ini. Ini dia, Roja tersenyum tipis. Sejak aku menjadi laksamana, mereka bilang aku harus membuktikan kekuatanku, maka pesta ini akan menjadi lebih menarik. Bab 215, Pesta Teh. Pulau Kue, Pesta Teh, Pesta Teh. Pesta Teh Mama akan segera dimulai. Tak hanya manusia, pohon-pohon dan batu pun ikut hidup bersama buah lin-lin berteriak serempak. Setiap bagian pulau itu berisik. Di tengah pulau, banyak pemimpin bawah tanah sedang berjalan menuju istana Big Mom. Ini layak menjadi salah satu Yonko, bahkan di saat seperti ini, dia masih mengadakan pesta tehnya seperti biasa. Hahaha, tidak ada marinir yang berani datang ke sini. Presiden Surat Kabar Dunia dan seorang pemimpin bawah tanah sedang mengobrol. Promosi melalui tantangan tidak terjadi selama bertahun-tahun, yang menyebabkan setiap kekuatan bawah tanah menghentikan tindakan mereka untuk sementara waktu. Namun tampaknya para Yonko tidak mempedulikan hal ini. Tepat pada saat ini, sekelompok bajak laut Big Mom mendeteksi keberadaan para selebriti ini, jadi mereka datang dan tersenyum. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, mereka pun menjawab dengan percaya diri. Karena Anda sudah datang ke sini, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, kami akan bertanggung jawab atas keselamatan semua orang. Senang sekali mendengarnya, putri dari kuarter Stussy yang menyenangkan muncul. Orang di sebelahnya berkata, pesta teh tidak pernah diganggu sebelumnya, bahkan pemerintah dunia pun tidak berani ikut campur dengan mudah. Tempat ini adalah yang paling aman. Pada awalnya, kebanyakan orang enggan menghadiri pesta teh, tetapi Linlin tidak mengizinkan mereka untuk absen, jadi mereka hanya bisa datang.
Kebanyakan dari kalangan selebritis dari dunia bawah tanah mendengar dari intelijen mereka kalau sang marinir tidak melakukan tindakan apapun sampai sekarang, bahkan operasi kecil-kecilan pun tidak dilakukan apalagi sampai mengganggu pesta Big Mom. Baiklah, jangan buang waktu, ayo masuk. Seseorang berkata demikian, maka semua orang mulai masuk. Ini adalah istana Big Mom, seluruh bangunan dibangun menggunakan kue dan permen. Salah satu komandan manis Big Mom sedang duduk di tempat pesta, itu adalah Smoothie, dia tersenyum pada semua orang sambil berkata. Selamat datang semua tamu mama, mau minum. Di sampingnya ada pohon aneh. Minuman hari ini berasal dari hutan yang menggoda. Ada yang menggelengkan kepala, ada pula yang mengambil minuman. Setelah mencicipinya, semua yang mencobanya memuji. Meskipun sebagian besar yang datang ke sini adalah pemimpin beberapa organisasi dunia bawah, status mereka ditangguhkan, beberapa pemimpin dari keluarga pembunuh yang kuat berada di pusat kelompok itu. Mereka yang lebih umum duduk di tempat lain. Tidak semua orang di sini saling mengenal, dengan bantuan pesta teh ini mereka dapat saling mengenal dan memiliki koneksi baru. Dibandingkan dengan Shirohige dan Akagami, bajak laut Big Mom tidak hanya kuat, mereka juga memiliki pengaruh di seluruh dunia. Keluarga Don Quixote jika dibandingkan dengan bajak laut Big Mom bagaikan setetes air dari lautan. Pada saat ini, di sudut tempat pesta teh, seorang pemuda berjubah hitam putih tengah duduk sambil minum teh sambil memperhatikan pesta dengan penuh minat. Hei, kurasa kau tampak familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku melihatmu. Putri dari daerah kesenangan memandang ke arah pemuda itu, matanya berbinar menatap ke arah pemuda itu dan berkata sambil tersenyum manis. Pria muda itu tak lain adalah Roja. Benarkah? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, kamu benar-benar cantik. Roja menatap si cantik dan tersenyum. Makasih atas pujiannya. Stussy tersenyum, dia memandang pemuda tampan itu, dia berbeda dengan pria-pria di sini. Untungnya, di sudut pesta teh ini, tak seorang pun memperhatikan Roja. Ia juga tidak tinggi jadi sulit untuk memperhatikannya. Sebaliknya, meski tidak semua orang mengenalnya, beberapa dari mereka setidaknya melihat fotonya sebagai laksamana baru. Roja bertingkah seperti seorang bangsawan, dan karena dia datang ke pesta teh, dia jelas tidak memainkan peran seorang laksamana. Stussy punya ide saat dia berkata. Saya Stussy, putri dari Quarter of Pleasure. Kunjungi kuarter kami jika Anda punya waktu. Kemanapun aku pergi, entah aku membunuh atau terbunuh, aku khawatir hiburan tidak cocok untukku. Roja duduk di kursi sambil tersenyum santai. Perkataan Roja tak membuat Stussy terkejut, ia sendiri telah mengalami pertumpahan darah sebagai pemimpin organisasi penggemar bawah tanah. Benar-benar tidak terlihat seperti itu. Stussy tidak melihat Roja sebagai pemimpin suatu organisasi pembunuhan, jadi dia tersenyum lembut karena pada awalnya dia mengira Roja adalah anggota suatu bangsawan. Stussy mengedipkan matanya sambil tersenyum, ini seharusnya pertama kalinya kamu datang ke pesta ini. Pesonanya sangat kuat tetapi jika dibandingkan dengan Hancock, dia lebih buruk. Setelah mengalami pesona Hancock sendiri, pesona Stussy sama sekali tidak memengaruhinya. Ya, ini pertama kalinya. Roja tersenyum tipis, dan berkata dalam hatinya dan mungkin juga yang terakhir. Melihat ke arah pesta laut yang berisik, sepertinya Linlin hendak keluar, saat Roja menuangkan teh untuk dirinya sendiri, dan berkata, tinggal di pesta teh yang sangat terkenal, kamu tidak khawatir kalau pemerintah dunia atau marinir akan melakukan sesuatu. Stussy terkekeh dan berkata, ini benar-benar pertama kalinya kamu ke sini, mungkin ada masalah dalam perjalanan ke sini, tapi selama kamu sampai di sini, tidak akan ada masalah. Mereka yang berani membuat masalah di sini tidak ada, jadi kamu bisa tenang saja. Bab 216, Puding. Hampir semua pemimpin yang hadir dalam pesta teh itu tampak bersemangat saat berbincang satu sama lain. Dan pada saat itu, pintu dalam istana terbuka, keluarlah sosok yang gemuk. Mama datang, semua orang menghentikan gerakannya dan melihat ke atas. Charlotte Linlin menuruni tangga dan membuka tangannya serta berkata, hadirin sekalian dari jauh, selamat datang. Nikmati pesta ini semaksimal mungkin. Semua orang bisa bersenang-senang. Diiringi sapaan Charlotte Linlin, para tamu segera mengambil peti harta karun mereka dan melangkah maju. Pemimpin organisasi terbesar di dunia itu memegang cerutu di mulutnya sambil berkata. Aku membawakanmu hadiah, Charlotte. Aduh, bukankah ini dada kesayanganku? Charlotte Linlin menatap peti harta karun itu dan matanya bersinar, kemudian segera setelah itu, beberapa tamu juga maju untuk memberikan hadiah mereka. Jauh di sana, Stussy sudah siap membawa hadiahnya sendiri untuk Big Mom, tetapi saat dia melirik Roja, dia sepertinya tahu bahwa dia tidak membawa hadiah apapun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan keheranannya. Kamu, tidak membawa hadiah apapun. Roja mengangkat bahu. Dia menatap Roja dan menunjukkan ekspresi masam saat berkata kepadanya, ya, ini pertama kalinya kamu di sini, tapi tanpa hadiah, Linlin bisa marah. Roja tertawa sebentar, lalu berkata kepada Stussy, tenang saja, aku akan menyelesaikan ini. Melihat Roja cukup yakin akan hal itu, Stussy mengambil hadiahnya sendiri dan pergi menuju Charlotte. Setelah menerima banyak peti, Charlotte Linlin tampak sangat bahagia, dia menari di tempatnya, dia tidak tampak seperti salah satu Yonko. Roja bangkit dan mulai berjalan dengan penuh minat, saat dia berjalan di dalam pesta, dia melihat berbagai makanan yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan rasanya cukup enak. Dibandingkan dengan para tamu, dialah yang paling menikmati pesta ini. Roja berbalik dan tertawa, sungguh sayang jika tempat ini dihancurkan. Ada banyak orang yang berkeliaran untuk mencoba berbagai makanan. Roja datang ke konter coklat yang penuh dengan makanan ringan. Apakah kamu ingin mencicipi sesuatu? Berdiri di belakang meja kasir adalah Charlotte Puding, rambutnya menghalangi mata ketiga di dahinya, dan dia tampak menggemaskan hanya dengan dua matanya. Tetapi,
Saat dia hendak memberi Roja beberapa camilan, dia menatap wajahnya dan merasa dia tampak familiar, setelah beberapa saat pupil matanya mengecil. Bukankah orang ini? Oh, akhirnya ada yang mengenaliku. Roja berinisiatif mengambil sepotong coklat dari tangan puding lalu menatap keningnya dan tersenyum, bisakah kamu menjaga rahasia? Petik 2, petik 2. Puding hampir menyemburkan darah. Sungguh lelucon. Laksamana marinir baru yang bermartabat, pedang hantu Roja, muncul di pesta teh ini. Puding benar-benar ketakutan. Meskipun ada 4 komandan manis di sini dan juga Charlotte Linlin sendiri, dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika Roja berada di sampingnya dia yakin bahwa jika dia bergerak, Roja akan langsung menghabisinya. Diam. Roja melihat Puding yang mulai terisak-isak saat memakan camilannya. Puding punya ekspresi yang aku tahu bagaimana harus berpenampilan, lalu dia bersikap dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi wajahnya tidak alami. Tapi alangkah baiknya bahwa tepat pada saat ini, salah satu dari 4 komandan yang manis, Menteri Biskuit datang dari samping dan berkata, coklat dan biskuit jika dipadukan sangatlah enak. Ketika dia berbicara setumpuk biskuit keluar. Namun, saat ia hendak mengajak Roja mencicipinya, ia akhirnya merasakan suasana aneh, dan jelas saja, ia melihat keringat dingin di dahi Puding. Apa yang telah terjadi? Alis Cracker mengernyit, dia memandang Roja dan dia merasa bahwa sosok yang terakhir itu sedikit familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa dia sebenarnya. Hai Puding, apa yang terjadi padamu? Cracker memandang Puding dan bertanya. Puding menoleh dengan kaku, dia masih tidak bisa berbicara dan meskipun ada komandan yang manis di sampingnya, dia masih tidak bisa menjamin keselamatannya sendiri. Tidak ada apa-apa. Puding menyeringai kaku. Cracker mengedipkan matanya, dia berbalik ke arah Roja dengan marah sambil berkata, hei, kamu seharusnya tidak menggertak saudara perempuanku. Engah, Puding hampir menyemprotkan darah. Secara kebetulan, dia tidak menyadari bahwa ini adalah Laksamana baru, jika tidak, dia akan segera pergi dan memberitahu ibu. Meskipun Cracker agak kuat, karena dia merupakan salah satu komandan yang manis, di hadapan Laksamana baru, pedang hantu Roja, bahkan jika dia mencoba semampunya dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Begitu pertarungan dimulai, dia akan menjadi orang pertama yang mati, dan itu adalah sesuatu yang tidak diinginkannya. Tidak. Puding tahu kalau Cracker tidak mengenali Roja, maka ia langsung memasang ekspresi malu-malu dan berinisiatif menghalangi pandangan Roja dari Cracker sambil berkata, dia tidak menggertakku, kakak yang salah. Hah, melihat pemandangan ini, Cracker menggaruk kepalanya. Roja agak terkejut dengan pemandangan ini dan tidak bisa menahan tawa. Jadi itu yang terjadi. Cracker menoleh ke belakang antara Roja dan Puding, tiba-tiba dia menampakkan ekspresi tercerahkan, dia menyeringai ke arah Puding lalu berbalik dan pergi. Puding saat ini ingin menarik Cracker kembali ke sini tetapi dia tidak berani melakukannya, dia hanya bisa melihatnya semakin menjauh dan ingin menangis. Bab 217, Katakuri. Puding menunggu Roja selesai makan dan pergi, dia tidak berani berbalik dan melarikan diri, bahkan ketika Cracker bersamanya dia tidak yakin dia bisa melarikan diri apalagi ketika dia sendirian. Pada saat yang sama, Puding tidak yakin tentang alasannya datang ke sini. Hampir mustahil untuk datang ke sini, satu-satunya jalan adalah dari langit dan dari bawah air. Dan yang paling penting adalah Roja adalah seorang Laksamana, dan dia datang sendirian. Puding tidak mendapat berita apapun tentang kapal perang yang datang ke sini, jadi kemungkinan besar dia sendirian. Orang ini, semakin dipikirkannya semakin takut pula hatinya. Ia semakin tidak mau bertindak gegabah, berani datang ke sini sendirian. Laksamana ini pasti sudah gila. Pulau Kue adalah markas mereka, belum lagi keempat panglima manis berkumpul di sini, bahkan Big Mom juga ada di sini, kekuatan mereka seharusnya tidak tertandingi. Terlebih lagi, segala sesuatu di pulau itu menjadi hidup berkat buah ciptaan Big Mom. Dapat dikatakan bahwa semua yang ada di sini adalah miliknya. Semakin banyak Puding maka semakin takut pula dia, karena seharusnya ada seseorang yang benar-benar dapat menekan salah satu Yonko sendirian, jadi kemungkinan besar dia akan menjadi sandera baginya untuk keluar. Hidupnya sepenuhnya dalam genggamannya. Dahi Puding dipenuhi keringat dingin, dia tengah berpikir keras mencari cara agar bisa kabur, ketika tiba-tiba dari samping, terdengar suara. Awalnya saya tidak menyadarinya, tetapi saya benar-benar tidak menyangka akan kedatangan tamu yang begitu istimewa. Menunduk melihat ke arah datangnya suara itu, yang terdengar adalah Katakuri, sedangkan ia menatap Roja dengan penuh kewaspadaan. Lagi pula, bahkan jika Roja berjalan ke sini dan tidak menimbulkan masalah, keempat komandan telah berlayar cukup lama, salah satu di antara mereka pasti dapat mengenalinya. Katakuri, kau memang orang terbaik yang pernah kulihat yang bisa menggunakan Kenbun Soku Haki. Kau akhirnya melihatku. Roja berdiri santai di tempatnya, dia meneruskan memakan cemilannya dan bahkan tidak menoleh, dia hanya melirik Katakuri dari sudut matanya. Marinir memberitahu Katakuri bahwa dia memiliki mochi-mochi no mi, kekuatannya tidak diketahui, yang diketahui hanya fakta bahwa dia pemegang Kenbun Soku Haki terkuat, dia bahkan dapat melihat masa depan untuk waktu yang singkat. Kakak Katakuri, Puding dapat merasakan bahwa sesaat lagi kekacauan akan terjadi di tempat ini, dia tidak beranjak dari tempatnya, dia hanya dapat bertahan dengan suasana yang mengerikan ini. Mata Katakuri tajam saat menatap Roja, dia menggunakan Kenbun Soku Hakinya secara ekstrim, dan yang dia lihat hanyalah Roja memakan camilannya tanpa bergerak. Saya mengagumi keberanianmu untuk datang ke sini sendirian, dan karena kamu datang ke sini, maka kamu harus bersiap untuk tinggal di sini selamanya. Katakuri tidak tahu apa yang akan dilakukan Roja selanjutnya, jadi dia tidak berani bertindak gegabah, lagi pula Roja adalah seorang Laksamana, tetapi ini adalah pesta teh Big Mom. Jika ini di luar kendali, hal buruk akan terjadi dalam waktu singkat. Roja menuangkan segelas jus dan tersenyum lembut.
Pestanya bagus, dan aku ingin tetap seperti ini jika memungkinkan, tapi sayangnya pestanya akan segera hancur. Benarkah? Katakuri menatap Roja dengan dingin dan dia sudah melepaskan momentumnya. Hampir tak ada satupun orang biasa yang hadir di sana, jadi ketika Katakuri melepaskan momentumnya, seseorang melihat sekeliling dan mengamati. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dengan cepat, semua mata tertuju pada mereka. Pandangan itu mula-mula tertuju pada Katakuri, mereka merasa aneh karena tidak tahu mengapa Katakuri melepaskan momentum yang begitu mengerikan. Lalu ketika mereka melihat ke arah mana Katakuri memandang, mereka melihat Roja yang sedang memakan cemilannya dan di sampingnya ada puding yang terlalu kaku untuk bergerak. Aduh, apa yang terjadi? Stussy memandang Katakuri yang sedang berhadapan dengan Roja, matanya berbinar karena dia tidak tahu bagaimana Roja bisa menyinggung Katakuri. Stussy mendesah. Sebenarnya tidak ada bahaya di sini, tapi dengan syarat, dia tidak menyinggung keluarga Charlotte, seharusnya aku mengingatkanmu. Walaupun aku tidak tahu apa yang terjadi, jika seseorang berselisih dengan keluarga Charlotte, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk kembali lagi lain kali. Stussy pun begitu, tetapi pada saat ini, beberapa pemimpin dari suatu kekuatan bawah tanah di sampingnya tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, sambil menatap Roja. Orang ini, tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Oh, Stussy memperhatikan ekspresi ngeri itu dan berkata, apa yang terjadi? Orang yang menatap Roja memiliki tetesan keringat yang tak terhitung jumlahnya di dahinya saat dia berkata dengan nada gemetar. Orang itu, tidakkah menurutmu dia terlihat seperti? Seperti yang kau katakan, aku selalu merasa dia tampak familiar. Stussy sangat terkejut saat melihat Roja, matanya berbinar seolah tengah memikirkan sesuatu. Awalnya, dia hanya berpikir kalau dia tampak familiar dan tidak memperdulikannya. Karena bagaimana orang itu bisa muncul di sini? Laksamana baru marinir, pedang hantu Roja. Bab 218, melakukan gerakan. Stussy akhirnya mengetahui jati diri Roja, wajah cantiknya tak lagi menunjukkan ekspresi santai, matanya terbuka lebar sementara dahinya penuh keringat dingin. Pada saat ini, bukan hanya dia saja tetapi semua orang menyadari identitas Roja. Wajah kebanyakan orang berubah, mata mereka menampakkan kengerian. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak mengetahui identitasnya. Orang itu adalah, mata Charlotte Linlin menatap Roja saat matanya berubah dingin. Seseorang yang awalnya tidak ingat Roja berlari ke arah WC untuk mencuci mukanya, setelah beberapa saat akhirnya ia ingat identitas Roja, ia pun bergegas keluar. Dia tidak menyadari suasana itu saat dia melihat ke arah Roja dan berkata, aku ingat, kamu adalah, pedang hantu Roja. Sambil meneriakkan nama sandi Roja, semua orang yang hadir akhirnya mengenali Roja dan akhirnya semua orang memiliki ekspresi yang sama. Sekalipun mereka tidak tahu wajah Roja, mereka tahu pedangnya. Belum lama ini, namanya menjadi pusat pembicaraan. Laksamana baru marinir, Ghost Sword Roja. Neraka. Bagaimana mungkin, seorang Laksamana tiba-tiba? Mungkinkah marinir sudah mengepung mereka, dan mereka siap melawan Big Mom? Semua orang ketakutan, bahkan meskipun mereka adalah pemimpin gerakan bawah tanah, mereka tidak bersedia terlibat dalam pertarungan melawan marinir dan salah satu Yonko. Ini jelas bukan lelucon. Selain orang-orang itu, hati dan jiwa para kader Big Mom bergetar ketika mereka melihat Roja. Mama, bahkan marinir pun diundang ke pesta tehku, ini sungguh di luar dugaan. Saat ini, Charlotte Linlin berkata, bagaimanapun juga dia adalah seorang Yonko, awalnya dia terkejut, tetapi dia tenang. Ketika dia berkata demikian, seluruh orang terbangun, banyak orang ingin mundur. Para kader Big Mom melakukan penyelidikan. Tidak ada seorang pun yang ikut dengannya, dia sendirian. Saat ini, Smoothie berkata dengan tatapan mata sedingin es. Keempat komandan itu menatap Roja dengan dingin, mereka bahkan mencibirnya. Datang sendirian, aku sangat mengagumi Laksamana baru ini, aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu, atau kau tidak tahu di mana kau berada. Semua kader biasa bajak laut Big Mom mengepung Roja dari segala arah. Adapun Linlin, dia berada di tengah-tengah semua kader, tatapannya bisa membunuh karena ketakutan jika orang biasa menatapnya. Ini pesta tehnya, Roja benar-benar datang ke sini dan tampaknya tidak memperhatikannya, bagaimana mungkin dia tidak marah. Puding dalam situasi ini hanya bisa mencoba mundur dengan hati-hati setelah dia berhasil lolos dan tiba di belakang komandan yang manis, dia akhirnya menghela napas. Dia menatap mata Roja dengan marah. Orang ini, sialan. Sekalipun dia Laksamana marinir, datang ke sini sendirian dan dikepung oleh para komandan dan Linlin, dia tetap tidak melarikan diri. Tetapi semua orang yang berpikiran seperti itu salah besar, Roja bahkan tidak berusaha melarikan diri. Sejak dia datang ke sini, dia tidak pernah berniat untuk mundur. Meskipun dia salah satu Yonko, jadi kenapa? Roja memakan camilannya perlahan-lahan, dan setelah menelan potongan terakhir, dia akhirnya mengangkat kepalanya sambil melihat sekelilingnya. Makan secukupnya dan minum secukupnya, tapi saya juga harus bekerja dengan baik. Saat dia berbicara, tubuh Roja berkelebat, pakaian hitam dan putih muncul di tubuhnya, dan dia tiba-tiba menggenggam udara, dan Sen Maboroshi muncul di tangannya. Roja memegang pedangnya dan berdiri santai di tempatnya, dia tidak menatap siapapun. Kau telah dikepung olehku. Apakah kau akan melawan? Atau kau akan menyerah? Perbuatan dan kalimat Roja membuat semua orang terdiam sesaat. Mereka tak dapat menahan tawa mengejek. Apakah orang ini gila? Kamu bilang, kamu akan bertarung. Snake, salah satu komandan yang manis memandang Roja dengan ejekan dan berkata, aku benar-benar penasaran apakah kamu benar-benar seorang Laksamana. Hampir di saat yang bersamaan, Katakuri di samping melihat gambar yang mengerikan dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak.
Buruk, camilan, mundur. Saat suara itu terdengar, tangan Katakuri berubah menjadi mochi dan terbang ke arah Roja, dia sepertinya ingin menghentikan sesuatu. Namun, sudah terlambat. Aduh, detik berikutnya, energi pedang agung muncul dari bilah pedang Roja dan terbang menuju Snake. Serangan itu begitu cepat hingga langsung tiba di hadapan Snake, Snake pun ketakutan lalu dengan cepat menaruh senjatanya di hadapannya dan menggunakan Busosoku untuk mencoba menghentikan serangan itu. Namun, ketika serangan itu menyentuhnya, serangan itu langsung memotong pedangnya dan bergerak maju. Serangan Roja bagaikan serangan dari seorang pendekar pedang agung. Ledakan, seluruh orang melayang ketika darah berceceran, serangan itu meninggalkan retakan besar pada dinding kastil. Salah satu dari 4 komandan, dia bahkan tidak punya waktu untuk bertarung karena dia sudah dikalahkan dengan satu serangan dari Roja. Jangan bicara omong kosong. Roja membuka matanya tidak sama sebelum dia memegang pedang. Dia berdiri sambil memegang pedangnya sambil melepaskan momentum ke arah penonton. Bab 219, satu serangan. Roja bergerak dan salah satu dari 4 komandan dikalahkan. Gerakan itu membuat kebanyakan orang pucat karena ngeri. Roja berhasil naik pangkat menjadi Laksamana setelah mengalahkan seorang Laksamana. Semua orang tahu bahwa Roja sangat kuat. Dia mengalahkan Laksamana terkuat. Para saksi hanya bisa mengatakan bahwa dia menakutkan. Snake adalah salah satu dari 4 komandan, hadiahnya sekitar 800 juta beri, dan dia bahkan tidak bisa menyentuh Roja atau memblokir satu serangan darinya. Orang ini, tatapan mata Katakuri tajam, ia menatap Roja yang baru saja mengalahkan Snake, ia mencoba memperingatkannya agar menghindari masa depan yang dilihatnya, namun ia tetap tidak bisa menghentikannya. Dua orang lainnya pun terpaku di tempat mereka masing-masing dengan mata terbelalak, bahkan Lin Lin pun berdiri di tempatnya tanpa bergerak sementara matanya bersinar terang. Namun tentu saja, mereka tidak panik, Snake adalah yang terlemah di antara mereka semua. Masih ada 3 orang di antara mereka dan Charlotte Lin Lin sendiri. Roja keluar dari sini masih tidak mudah. Bajak laut Big Mom tidak bergerak bahkan setelah Snake dikalahkan, mereka mengepung Roja. Pada saat ini, beberapa pemimpin mundur menuju pintu keluar kastil. Mereka melihat Snake dikalahkan dengan satu serangan sehingga wajah mereka penuh kengerian. Aduh, pada saat inilah Cracker menyerang. Ia tidak terburu-buru menggunakan tubuhnya. Ia menggunakan prajurit biskuitnya dan melapisi mereka dengan Busosoku Haki saat mereka bergerak menuju Roja. Cracker, Tousan Arms Cracker, Busosoku Haki berlatih hingga ke level normal, sama seperti Garbage. Roja menatap Busosoku yang digunakan pada prajurit biskuit, kebanggaannya terungkap di matanya saat dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, itu langsung mematahkan prajurit biskuit menjadi 2. Pemogokan itu belum berakhir dan terus bergerak maju. Dentang, Cracker menyilangkan pedangnya di depan wajahnya dan menangkis sisa serangan itu, dia terlempar beberapa meter jauhnya sebelum dia benar-benar menangkisnya. Sial, kau bilang aku sampah. Boneka kerupuk dikalahkan hanya dengan satu serangan Roja, wajahnya menampakkan kemarahannya saat ia menggunakan kemampuannya secara maksimal, prajurit biskuit yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan langsung mengepung Roja dari segala arah. Tubuh para prajurit biskuit itu ditutupi Busosoku. Crackers mengerahkan segenap kemampuannya, Smoothie dan Katakuri mundur selangkah, tetapi mereka tetap mengawasi Roja dengan waspada, siap bergerak kapan saja. Roja berdiri di tempatnya sambil menatap Cracker dan berkata, apakah kamu marah? Kue yang kamu buat benar-benar enak. Cracker mengira Roja akhirnya mengakui kekuatannya, jadi dia tidak bisa tidak mengungkapkan betapa bangganya dia. Namun saat ini, pupil mata Katakuri mengecil, sekali lagi dia melihat masa depan, keringat membasahi dahinya saat dia berteriak. Ini buruk, mundurlah, semuanya cepatlah pergi, pergi sekarang juga. Karakuri berbicara sambil mundur, dia tidak hanya berbicara kepada bajak laut Big Mom, dia bahkan berbicara kepada Yonko Big Mom sendiri. Orang-orang yang hadir tidak tahu apa yang dilihat Katori, tetapi mereka memilih untuk mengikuti instruksinya dan mundur. Tetapi jumlah orangnya begitu banyak sehingga hampir mustahil untuk mundur. Apa yang terjadi, Katakuri? Charlotte Lin Lin terkejut melihat Katakuri bertindak seperti itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, Ibu. Cepatlah. Katakuri menggertakkan giginya sementara keringat dingin terus mengalir dari dahinya sambil menatap Roja di lapangan. Roja menatap ke depannya saat matanya melirik ke arah penonton, matanya tertuju pada tubuh Katakuri saat dia berkata, untuk melihat masa depan menggunakan Kenbun Soku Haki, kamu benar-benar hebat. Tapi, aku tidak menyebutkan siapa yang diajak bicara tadi, maksudku kalian semua adalah sampah. Astaga, momentum yang sangat kuat bangkit dari tubuh Roja dan disertai dengan cahaya pedangnya. Semua hal di dunia ini, berubah menjadi abu, Ryujin Jaka. Sen Maboroshi berubah menjadi pedang merah yang diikuti oleh api mengerikan yang keluar darinya, dengan Roja sebagai pusatnya, api itu menyapu ke segala arah. Suhunya mencapai 6.000 derajat. Taimatsu, ledakan. Api kemasan menyapu, dan seketika menyentuh prajurit biskuit, walaupun Cracker menempelkan Busosoku pada mereka, itu tidak masalah karena mereka langsung berubah menjadi ashes. Ini tidak mungkin. Prajurit biskuitku. Melihat pemandangan ini, wajah Cracker tampak terkejut. Wah, api yang bagaikan gelombang laut terus membakar apapun yang menghalangi jalannya. Semua anggota bajak laut Big Mom ingin melawan api itu dan berusaha meneriakkan segala kemampuannya ke arah api itu, bahkan Lilin sendiri ikut bergerak dan ingin mengubah api itu menjadi homi. Dengan begitu banyak kekuatan yang diarahkan ke api itu tampak berhenti. Akan tetapi, mata Katakuri masih memancarkan kengerian, ia sedikit gemetar dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Tidak, ini tidak bisa menghentikannya. Benar-benar.
Detik berikutnya, kemampuan-kemampuan itu tampak tidak ada apa-apanya karena api langsung mengalahkan mereka. Tak peduli kemampuan apapun, di bawah suhu permukaan matahari, mereka akan langsung hancur. Bahkan jika ada beberapa pengguna kemampuan logia, mereka akan ditangani dengan menggunakan haki roja yang diinfus ke dalam api. Ledakan. Ketiga panglima itu langsung terbang ke langit saat mereka berbenturan melawan kobaran api, bahkan Charlotte Linlin pun tak lebih baik saat dia meraung mencoba melawan kobaran api namun pada akhirnya, dia terpental. Seperti bajak laut lainnya, mereka langsung tersapu oleh api, mereka hampir tidak punya kualifikasi untuk menahan api. Semuanya mulai terbakar, kastil besar yang dilalap api hancur total. Istana kue yang indah itu lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan api di segala arah. Di antara api itu, hanya roja yang terlihat. Bab 220/4 Serangan Pedang. Kasta kue berubah menjadi abu, hanya pilar api yang tersisa, kemanapun gelombang panas pergi, jalanan yang terbuat dari permen dan rumah-rumah mulai meleleh. Pada saat ini, Stussy dan para pemimpin yang telah mundur melihat api di belakang mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat. Istana kue, seketika, alangkah mengerikannya api itu. Apakah ini kekuatan Laksamana yang baru? Para pemimpin dunia bawah ini terkejut, lalu keterkejutan itu berubah menjadi teror. Satu gerakan roja, membuat 3 komandan dan bahkan Charlotte Linlin sendiri terbang keluar dari istana, sedangkan untuk bajak laut biasa, sudah pasti ada banyak korban. Charlotte Linlin merupakan orang pertama yang mencoba melarikan diri setelah peringatan Katakuri, namun gelombang panas tetap saja menyentuhnya sedikit. Ini, bagaimana ini mungkin? Komandan dan Big Mom. Mata ketiga puding terbuka, ketiga matanya penuh dengan keterkejutan. Cracker menerima luka paling banyak di antara ketiganya, meskipun busosokunya kuat, dia tetap tidak bisa bertahan melawan api, jadi tubuhnya terbakar. Kebakaran yang mengerikan, Smoothie terluka parah, tetapi meski telah berusaha sekuat tenaga menahan api, rambutnya keriting dan tatapannya penuh ketakutan. Katakuri pun sama, ia berusaha sekuat tenaga menghindari api namun tetap tidak berhasil dan sekarang kondisinya hampir sama dengan Smoothie. Kekuatan orang ini sungguh luar biasa. Katakuri menampakkan ekspresi ketakutan. Ini adalah pertama kalinya sejak mempelajari cara melihat masa depan, dia merasa begitu tidak berdaya melawan seseorang. Adapun Charlotte Linlin, ia dikenal sebagai balon baja, tanpa menggunakan busosoku ia dapat menahan pedang dan meriam, ia menggunakannya sekarang untuk bertahan melawan serangan roja yang membuatnya menerima lebih sedikit luka, ia hanya mengalami beberapa bagian tubuh yang terbakar. Dan dia jatuh dari langit, dia tertanam di tanah. Kaca, jalan permen hancur saat Linlin keluar dari sana. Istana kue saya, Charlotte Linlin menatap kastil yang lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan api keemasan yang menyala di tempatnya. Dia tertegun sejenak. Lalu sepasang matanya tiba-tiba berubah merah, dan seluruh niat membunuhnya meledak seolah-olah dia akan membunuh semua orang dan semua hal. Bajingan sialan, beraninya kau menghancurkan istanaku. Mata Linlin menampakkan ekspresi gila, saking marahnya, awan petir di langit mulai membesar, langit seketika berubah menjadi abu-abu. Pada saat yang sama, awan api lainnya meluas dengan ganas. Ibu marah. Beberapa bajak laut Big Mom ketakutan dan mulai panik saat mereka melihat langit neraka. Saat itu juga, bukan hanya langit tapi juga tanah mulai bergerak, seluruh pulau menjadi hidup dan dengan kemarahan Linlin, pulau itu mulai bergerak dengan gila-gilaan juga. Kesunyian, api di depan Charlotte melesat ke arah Roja. Roja memegang Sen Maboroshi, dia melambaikan tangannya dengan lembut ke arah api pun terbagi menjadi 2 bagian dan bergerak ke samping Roja tanpa membakar pakaiannya. Jadi itulah kemampuan buah jiwa. Roja melirik ke langit dan mendengus sambil mengarahkan pedangnya ke arah Linlin. Ledakan. Roja mengayunkan pedangnya, ledakan teror menyapu Linlin. Api belum menyentuh tanah dan jalan permen mulai mencair karena panas. Mata Charlotte Linlin bagaikan gunung berapi yang menyala, dia melotot ke arah api, dia tidak menghindarinya tetapi membiarkan kaleng api itu langsung berhadapan dengan api Roja dengan api. Namun saat kedua api itu bertabrakan, akibatnya sungguh mengerikan, api dari awan itu langsung runtuh saat bersentuhan dengan api milik Roja. Api Charlotte Linlin tidak lebih dari sekadar api biasa, bisakah ia bertahan terhadap suhu permukaan matahari? Wah, api Roja langsung berkonsultasi dengan api lainnya, awan api itu ketakutan dan langsung terbang ke arah Linlin. Tanah di bawah mereka langsung terbakar menjadi abu, ada kawah setinggi 100 meter. Mama, melihat kejadian tersebut, Katakuri masih bisa tetap tenang, namun kedua orang lainnya tak kuasa menahan diri untuk berseru, mereka tak segan-segan menyerang Roja yang berusaha menghentikannya. Cracker langsung menggunakan busosokunya secara ekstrim saat ia melemparkan pedang biskuit yang tak terhitung jumlahnya ke arah Roja. Namun sebelum mencapai Roja, mereka runtuh dan berubah menjadi abu. Roja menatap Cracker dengan malas dan langsung mengayunkan pedangnya ke arahnya. Jantung Cracker berdetak kencang seperti genderang, ia memacu kemampuan biskuitnya hingga batas ekstrim dan membuat prajurit biskuit yang tak terhitung jumlahnya untuk melindunginya. Aduh, tetapi serangan pedang yang mengerikan itu memotong semua prajurit biskuit dan bergerak ke arahnya. Walaupun para prajurit biskuit itu semuanya diselimuti busosoku, mereka tidak dapat menahan kekuatan Roja, mereka langsung terbakar dan saat serangan itu mengenai Cracker, dia terlempar, tidak seorang pun dapat memastikan apakah dia masih hidup atau mati. Serangan pedang lainnya dan komandan lainnya terjatuh. Di samping, Smoothie melancarkan gerakannya, tetapi sebagian besar gerakannya terhalang oleh api, dan bagian yang hendak menyentuh tubuh Roja langsung dinetralkan menggunakan busosoku. Brengsek, dahi Katakuri dipenuhi keringat dingin, lengannya sedikit gemetar. Ia sudah meramalkan hal ini sejak lama, dan ia berusaha menghentikannya agar tidak terjadi, tetapi pada akhirnya, ia tidak dapat berbuat apa-apa, ia merasa seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon.
Apapun yang mereka lakukan, itu sia-sia. Serangan pedang melumpuhkan Big Mom dan serangan lainnya untuk mengalahkan seorang komandan. Api itu mengerikan dan sebagian besar dari mereka tidak dapat bertahan melawannya, apalagi menjadi lawannya. Roja meninggalkan tanah dan langsung terbang menuju langit, bayangannya berada di seluruh bajak laut Big Mom yang membuat banyak orang takut dan terkejut. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.